waktu waktu akan terus bersama dengan kita, dan teman-teman yang belum gabung nanti semoga segera gabung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini, pada tanggal 2 Desember tahun 2020, kita bisa bersama-sama duduk di ruangan ini, di ruangan Zoom kita yang tercinta, dalam tajuk HR and Leadership Forum yang diselenggarakan oleh Magna Gangsing. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan berproses bersama-sama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, meluangkan waktu, meluangkan energi, dan meniatkan diri untuk tentu saja belajar bersama-sama dengan kita semua dan merasakan kebersamaan sebagai profesional HR atau pemerhati HR di satu forum yang sangat membahagiakan ini. Tentu ini bukan suatu kebetulan. Forum semua pada hari ini kita akan berproses bersama-sama. Terima kasih kepada teman-teman. Oke, mohon maaf sepertinya ada lagging. Dan teman-teman semua pasti pada hari ini bukanlah suatu kebetulan. Bukanlah suatu kebetulan karena saya yakin bahwa proses kita pada hari ini adalah proses yang telah dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi, dan saling belajar, kemudian saling sharing untuk menikmati dan mensyukuri karunia-karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita dalam bentuk umur, dalam bentuk sumber daya, dalam bentuk otoritas, dalam bentuk power, kompetensi, dan sebagainya. Semoga HR and Leadership Forum pada hari ini merupakan awal dari silaturahmi kita, kebersamaan kita semua di dalam menekuni profesi kita sebagai HR atau pemerhati HR. Teman-teman semua, HR and Leadership Forum ini pada kesempatan kali ini diselenggarakan, difasilitasi oleh Magna Gangsing, sebuah coaching company, dan ini bertepatan dengan hari ulang tahun dari Magna Gangsing yang kedua. Ini adalah tahun kedua Magna Gangsing mendedikasikan keberadaannya sebagai sebuah coaching company yang memberikan fasilitas, memberikan bantuan kepada berbagai organisasi, berbagai perusahaan, berbagai individu, baik dalam bentuk pro bono coaching maupun profesional coaching. Semoga acara yang kita akan lalui pada hari ini tidak hanya acara yang pertama dan yang terakhir, karena pada bulan berikutnya, yaitu Januari tahun 2021, kita akan terus menyelenggarakan HR and Leadership Forum ini seterusnya setiap bulan di hari Rabu minggu ketiga setiap bulannya. So, bagi teman-teman yang telah bergabung di grup WA, please stay tune di grup WA, jangan keluar, karena ketika nanti kita akan mengadakan acara pada bulan-bulan berikutnya, teman-teman tidak perlu register lagi, sehingga bisa nanti langsung gabung ke acara yang kita laksanakan. Baik teman-teman, acara kita pada hari ini akan dimulai dengan sepatah kata dari Kak Sam sebagai orang nomor satu di Magna Gangsing. Dan kemudian nanti setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan paparan sharing. Yang pertama dari Coach Abdi Hamdani dari PT Solusi Bangun Indonesia. Dulu dikenal dengan Holcim Indonesia. Sekarang telah berubah menjadi PT Solusi Bangun Indonesia, dan kalau dulu merupakan milik dari sebuah perusahaan asing, sekarang alhamdulillah telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi menjadi perusahaan nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Lucia Vivi Anita. Beliau seorang People Development Head dari sebuah perusahaan manufacturing bergerak di bidang furniture, international company, melakukan ekspor ke berbagai ratusan negara. Dan beliau juga seorang praktisi coach di perusahaannya. Beliau juga aktif di berbagai kegiatan coaching yang lain, dan tentu nanti kita akan sharing beliau akan sangat menarik karena beliau nanti akan share tentang bagaimana beliau mempraktekkan coaching di tengah pandemi coaching ini. Jadi Coach Abdi dari PT Solusi Bangun Indonesia dan
Bu Lucia Vivianita dari sebuah perusahaan furniture yang bernama PT Corinthian Industries Indonesia. Selama pandemi ini dua perusahaan ini tetap berjalan, tetap melakukan aktivitasnya karena perusahaan manufacturing tidak mungkin work from home. Karena kalau work from home tidak ada produknya yang dihasilkan. Dan kita akan lihat bagaimana mereka berdua mengelola timnya sehingga produktivitas tetap terjaga, protokol kesehatan tetap jalan, dan yang paling penting adalah semangat dari karyawannya tetap terjaga. Karena pada tanggal 10 Oktober 2020 kemarin, WHO mengeluarkan sebuah rilis dari survei yang mereka lakukan. Jadi hampir sebagian besar negara tidak hanya mengalami physical disease berkaitan dengan COVID-19 ini. Tapi WHO melaporkan bahwa COVID-19 ini sudah mulai menyentuh ke aspek yang berkaitan dengan mental, kesehatan mental dari orang-orang ini. Sehingga pada hari ini tentu ini adalah sebuah momen yang sangat relevan bagi kita. Satu sisi kita tetap teguh menjalankan protokol kesehatan, tetapi bagaimana kita menjaga mental dari tim kita, orang-orang di sekitar kita dalam menghadapi COVID-19 ini, bagaimana mereka tetap optimis, tetap termotivasi, persisten, resilience, dan tetap dengan semangat yang tinggi untuk menghadapi situasi ke depan. Teman-teman, kemudian yang terakhir yang tentu luar biasa juga, nanti kita akan mendengarkan sharing dari Pak Peter Andrian. Pak Peter Andrian ini sebagian besar teman-teman mungkin sudah sangat kenal. Tapi mungkin ada juga yang belum kenal. Bagi teman-teman yang belum kenal, saya yakin teman-teman kenal dengan Bukalapak. Kenal juga dengan Indosiar. Indosiar ini TV yang dulu saya waktu masih kecil dan masih muda itu TV idola saya. Kemudian ada juga TV SCTV. Beliau adalah Vice President HR Group dari beberapa usaha, yang salah satu diantaranya yang mungkin kita kenal adalah Bukalapak, SCTV, Indosiar, dan sebagainya. Apa saja bisnis yang dihandle oleh Pak Peter, nanti di presentasinya kita akan mendengar lebih jauh lagi. Tetapi yang sangat menarik adalah bagaimana sih SCTV, Indosiar, kemudian Bukalapak, dan industri-industri yang berada di bawah naungan Pak Peter ini menjalankan bisnisnya di tengah pandemi, dan bagaimana beliau mengadakan program employment coaching, dan nanti juga ada salah satu dari coach atau klien beliau yang akan share betapa dahsyatnya hasil coaching dari Pak Peter. Tentu nanti ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi kita untuk kita dengar. Dan teman-teman, 1 menit lagi jam 2.12. Jam 2.12 pada tanggal 2.12, dan mari kita sambut Kak Samiton dari Makna Gangsing yang akan memberikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Silakan Kak Sam, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Utoro. Selamat siang kepada seluruh Bapak Ibu yang kami sangat syukuri kebersamaannya dalam HR and Leadership Forum ini. Saya menyambut kita semua dengan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam perayaan ulang tahun Makna Gangsing yang kedua. Kami berkenan untuk mempersembahkan kepada bangsa dan tanah air kita, khususnya buat para HR people and leadership, sebuah forum HR and Leadership Forum. Dan sebagaimana Makna Gangsing, kita mempunyai sebuah basis keyakinan bahwa kekeluargaan bukan cuma ada di rumah, tapi kekeluargaan perlu mewarnai seluruh segi-segi kehidupan, bahkan termasuk juga di dalam dunia kerja dan dunia yang lain, aspek-aspek yang lain di dalam bangsa dan kehidupan keberadaban kita, ya. Jadi HR dan Leadership Forum ini kita akan warnai dengan makna keluarga, dan Makna Gangsing sebagai the coaching company, kami sekali lagi berterima kasih kepada 3 orang tokoh HR kita yang hari ini akan berbagi, ya, Pak Abdi, Bu Nita, dan Pak Peter. Kami sangat berterima kasih. Dan saya tidak sabar untuk menunggu sharing kalian. Dan sharing ini perkenankan nanti kami akan taruh di YouTube
untuk bisa jadi manfaat, bukan cuma untuk kesempatan sore ini, tapi nanti akan dilihat, dinikmati, dan didapatkan manfaatnya bagi lebih banyak orang. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih dan saya harap kita bisa menikmati. Dan bukan cuma kali ini, nanti setiap bulan kita akan ketemu di dalam ruang forum kita sebagai sebuah keluarga besar dengan satu tujuan untuk kita mewarnai Indonesia dengan makna keluarga. Selamat dan silahkan kita menikmati acara kita bersama ini. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Sam atas sambutannya, sepatah kata ucapan selamat datangnya dari Makna Gangsing. Dan teman-teman, tidak sabar rasanya kita ingin segera mulai acara kita pada hari ini, yaitu sharing dari 3 orang hebat tentang employment coaching during COVID-19 pandemic. Teman-teman, sebagai pembuka, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Jadi yang pertama nanti akan sharing adalah Coach Abdi Hamdani dari PT SBI. Dan beliau akan sharing tentang employment coaching during COVID-19 pandemic. Teman-teman, sebagai pengantar bagi teman-teman yang baru hadir, pandemi coaching 19 ini memang belum berakhir ya. Masih banyak kurva yang naik turun di mana-mana. Kita masih berada di dalam ketidakpastian tentang COVID-19 ini. Tetapi teman-teman, ada satu hal yang penting untuk kita sadari, bahwa ada sesuatu yang berada di bawah kendali kita, ada sesuatu yang di luar kendali kita. Cobaan, ujian, hambatan akan selalu ada di dalam kehidupan ini, dan yakinlah bahwa Tuhan memberikan sumber daya, kekuatan kepada kita yang berada di bawah kendali kita. Kalau kita lihat, pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga menyeimbangkan penanganan pandemi ini secara bersama dengan penguatan ekonomi. Penanganan pandemi dan penguatan ekonomi ini merupakan suatu hal yang mungkin bukan merupakan sains atau bukan merupakan teknologi lagi, tapi merupakan seni. Karena sampai saat ini kita belum pernah mendengar teori konsep yang paling baik untuk bagaimana menangani pandemi sekaligus penguatan ekonomi. Dan kita semua yang hadir di saat ini, mungkin kita semua mengalami dari sisi mikro usaha yang kita lakukan. Bagaimana kita tetap berjalan dengan usaha kita, baik yang di skala mikro maupun skala besar, namun di sisi lain kita tetap perlu waspada dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh WHO. Teman-teman semua, pada hari ini, mari kita niatkan diri kita untuk belajar. Siapa tahu ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk memutuskan keputusan-keputusan yang terbaik untuk industri kita, untuk usaha kita, untuk bisnis kita, untuk organisasi kita. Mari saya ajak teman-teman untuk fokus, karena dengan fokus nanti kita akan merasakan kelegaan. Dengan fokus kita akan melatih kekuatan dari sumber daya kita selama sekitar 90 menit. Kemudian teman-teman saja, teman-teman semua untuk sepenuhnya hadir di acara hari ini, mari kita hadirkan jiwa dan raga kita, tidak hanya raganya tapi juga jiwanya, dan yang penting fun. Mari kita usahakan apa yang kita lakukan selama 90 menit ke depan ini fun. Teman-teman semua, bagi yang muslim, nanti acara ini akan melewati waktu sholat asar. Dan ketika teman-teman nanti ingin sholat asar, silakan nanti teman-teman sholat asar tanpa keluar dari Zoom ini, dan setelah selesai sholat asar bisa kembali ke Zoom ini. Bagi teman-teman yang memutuskan untuk sholat asar ketika nanti selesai acara ini jam 4, saya persilahkan juga. Baik teman-teman, tanpa menunggu panjang lebar, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita yang pertama, yaitu Coach Abdi. Coach Abdi ini orang yang hebat, beliau adalah sahabat saya selama sekian belas tahun. Saya berada di industri yang sama dengan beliau, dan beliau adalah orang yang bergerak di training and people development tidak tanggung-tanggung. 24 tahun. 24 tahun itu 1 tahun lagi 25 tahun atau seperempat abad. Dan sekarang beliau adalah seorang kandidat doktor. Beliau seorang profesional di bidang HR, dan sekarang ini menangani kegiatan HR di sebuah pabrik semen terbesar di Asia Tenggara, dan beliau adalah pemegang sertifikasi CIRM, kemudian sertifikasi fasilitator dari DDI, kemudian NLP Certified in Business Coach, kemudian berbagai macam latar belakang yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, karena satu halaman ini kalau disebutkan semuanya tulisannya menjadi kecil-kecil. Kemudian pada hari ini beliau akan share tentang sebuah topik yang sangat keren. Bagaimana kita melakukan employment coaching di tengah pandemik, khususnya spesifik di industri yang sedang beliau tangani. Dan teman-teman, mari kita sambut bersama-sama Coach Abdi
Hamdani dengan tepuk tangan virtual yang sangat meriah. Silakan, waktu saya serahkan kepada Coach Abdi Hamdani selama 20 menit. Nanti akan kita bagi menjadi kira-kira 10 menit sharing dan 10 menit tanya jawab dari rekan-rekan semua. Rekan-rekan semua nanti bisa bertanya menggunakan kolom chat atau bisa juga bertanya langsung dengan unmute dari speakernya masing-masing. Silakan, Coach Abdi Hamdani. Baik, terima kasih Coach Utoro. Bapak Ibu, kita mulai sesi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita bersama. Terima kasih, hangat sekali perkenalannya yang sudah disampaikan oleh Coach Utoro. Dan alhamdulillah semuanya kita hari ini sehat-sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom yang istimewa ini. Saya mohon izin untuk share slide, Bapak Ibu. Silakan, Coach. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan sekali. Baik. Terima kasih. Saya ingin mengawali dengan cerita. Boleh cerita ya, Pak Ute ya? Silakan. Saya 24 tahun, itu mostly di area people development, kemudian pernah membelot sekitar 3 tahun ke business development. Artinya sebagian besar dari karir saya itu di area HR. Nah, orang HR itu adalah orang tempat berkeluh kesah, orang tempat untuk curhat. Nah, di perusahaan tempat saya bekerja sekarang, sama seperti perusahaan Bapak Ibu, kita juga terdampak oleh pandemi COVID ini. Suatu sore di akhir bulan Agustus kemarin, ruangan saya diketuk oleh seorang rekan kerja dari departemen produksi. Kemudian biasanya kalau tamu itu masuk, saya nutup pintu. Dan sore itu beliau masuk, Assalamualaikum, dan buru-buru tutup pintu. Saya udah punya feeling ini kayaknya akan ngomong sesuatu yang penting. Kemudian saya persilakan untuk duduk, dan mulailah kita cerita-cerita sampai akhirnya ke inti yang ingin disampaikan oleh rekan kerja saya ini. Dia bercerita bahwa sejak bulan Maret secara resmi perusahaan itu mulai memberlakukan aturan-aturan batasan-batasan khusus yang berhubungan dengan COVID. Dan sebagai impact-nya adalah banyak proses kerja yang dimodifikasi. Kemudian pembatasan dalam kerangka PSBB, kemudian new normal, itu juga membuat banyak proses kerja berubah. Dan yang paling berimpact kepada rekan ini adalah kontraksi yang terjadi di market itu menyebabkan produksi kita turun hampir setengahnya. Dan akibatnya mesin yang tadinya beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu perlu disesuaikan. Dan jam lembur itu dibatasi. Nah, curhatnya ke saya, yang saya tangkap ada 3 poin waktu itu. Yang pertama, penghasilan berkurang. Kemudian yang kedua, orang-orang masih bisa melakukan hal yang lain di luar, karena banyak teman-teman yang WFH. Sementara teman ini, dia nggak relevan untuk WFH. Operator produksi itu dia harus berhadapan dengan mesin, panel-panel yang harus dikendalikan secara fisik. Jadi nggak mungkin untuk WFH. Sehingga nggak mungkin juga untuk mencari penghasilan tambahan yang lain. Kemudian ditambah dengan kelelahan psikologi, anak-anak yang tadinya sekolah, sekarang di rumah. Kemudian istri yang tadinya rajin ke pasar, rajin ngerumpi dengan tetangga, sekarang di rumah itu ngobrol setiap hari, ke depan, ke belakang, kamar tamu, kamar mandi, ketemu istri, ketemu anak, akibatnya stresnya meningkat. Dan saya mendengarkan dengan sabar, saya kepikiran, saya yakin ini bukan satu-satunya orang di perusahaan ini. Dan ada ratusan orang di perusahaan ini yang memiliki masalah yang sama. Dan tugas kita, amanah yang diletakkan oleh perusahaan di pundak kita adalah membantu rekan kerja yang seperti ini. Apalagi kita orang HR, adalah tugas mulia kita untuk mensupport karyawan seperti ini. Nah, pertanyaan besarnya adalah
apa yang bisa kita lakukan? Itulah yang akan menjadi topik utama kita hari ini, teman-teman, yang akan saya share di beberapa slide ke depan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mensupport karyawan kita agar tekanan, agar produktivitas, agar mereka bisa tetap menikmati proses bekerja itu tanpa kehilangan meaning-nya, dan bagi perusahaan tentu saja tetap produktif. Baik, saya ingin mengawali dengan diskusi ini terlebih dahulu, Bapak Ibu. Pandemi, what does it mean to the company? Di beberapa perusahaan itu pukulannya sangat telak. Di beberapa industri pukulannya biasa-biasa saja, bisa dimodifikasi, dan di beberapa industri lain, perusahaan lain, malah pandemi membawa angin segar. Tourism, leisure, hotel, wisata, kemudian perjalanan, otomotif, kita tahu ini adalah industri-industri yang terpukul sangat keras. Market kontraksinya itu memang benar-benar dalam dan sampai menyentuh angkanya lebih dari 50%. Dan di beberapa industri, mereka mendapatkan keuntungan, ada side effect, seperti medical supply dan services, food processing, retail, kemudian personal healthcare. Mereka diuntungkan dengan adanya pandemi ini. Somehow, mungkin yang bisa kita lihat ya dari persebarannya ini tidak akan statis. Ini akan terus bergerak. Namun, yang bisa kita ambil benang merahnya adalah pandemi ini apa sih artinya bagi perusahaan? Saya list beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah market contraction tentu saja. Hampir semua segmen di industri apapun ya, baik produksi atau jasa, manufaktur atau jasa, itu mengalami tekanan di market. Orang yang tadinya menggunakan uangnya untuk keperluan konsumsi, sekarang meretain uangnya untuk kepentingan security. Akibatnya apa? Orang berbelanja makin sedikit. Orang berbelanja makin sedikit itu artinya penjualan akan menurun bagi perusahaan. Dan kalau penjualan menurun, efeknya udah kemana-mana itu. Pressure on cash flow. Cash flow perusahaan tertekan. Kalau income berkurang, sementara beberapa fixed cost itu tidak bisa dimodifikasi. Ya, kayak gaji karyawan tuh nggak bisa dimodifikasi. Kalau itu dimodifikasi, kita akan berhadapan dengan hukum tentu saja. Sehingga itu menimbulkan pressure yang tidak ringan bagi perusahaan. Kemudian vendor and supplier issues. Selama ini mungkin kita berharap ada skema-skema yang bisa kita kerjasamakan dengan vendor dan supplier. Dan kita tahu vendor dan suppliers pun hampir di semua industri sekarang mengalami tekanan yang tidak ringan. Ya, dan ini pastinya akan berimpact ke perusahaan juga. Berikutnya ada dependency on technology. Pandemi ini telah membuat cara kerja kita tidak akan lagi sama. Meeting yang dulu kita bertemu dengan fisik, tanda tangan yang dulu kita menggunakan alat tulis, yang biasa kita sebut tanda tangan basah, itu tidak akan lagi pernah sama. Ya. Dan sebagian besar modifikasi yang terjadi adalah melibatkan teknologi. Dan ketergantungan terhadap teknologi sekarang menjadi lebih besar. Berikutnya ada yang berhubungan dengan company agility issues. Teman-teman, kita sudah lihat beberapa restoran cepat saji yang dulu ya biasanya hanya kita temui di pusat-pusat keramaian seperti mall, hotel, dan tempat keramaian konvensional yang biasanya lebih mewah, ya. Dibandingkan dengan kalau kita lihat sekarang, teman-teman bisa lihat makanan-makanan cepat saji itu dengan mudah kita temukan di pinggir jalan. Nah, ini artinya apa? Saya melihat bahwa ini adalah ujian bagi agility-nya perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa dengan gesit memodifikasi cara melakukan aktivitas agar impact, agar pukulan pandemi ini minimal tidak membuat jatuh. Limbung is okay, somehow perusahaan harus tetap berjalan. Kemudian productivity issues.
Orang yang tadinya bekerja 8 jam per hari bisa dimonitor oleh supervisornya, sekarang orang bekerja 8 jam sehari di rumah. Supervisornya nggak ada di kantor, nggak ada di rumah. Dan ini juga perlu kreativitas yang tidak mudah bagi kita untuk menjaga productivity dari employee. Kemudian, business process modification. Kita perlu memodifikasi bisnis proses yang ada untuk menyesuaikan dengan tuntutan kondisi baik internal konteks maupun eksternal konteks. Nah, apa artinya bagi employee? Kalau tadi artinya bagi perusahaan. Nah, sekarang apa artinya bagi employee? Bapak Ibu, ada beberapa fungsi itu tidak relevan untuk WFH. Tadi saya sudah sampaikan salah satu contohnya adalah orang pabrik. Ini salah satu rekan saya yang bekerja di pabrik. Kemudian decrease income menurun. Kemudian stagnancy, bored, kebosanan, depresi. Kemudian sekarang mode-nya berubah, survival mode. Yang penting makan ada, yang penting bisa bertahan. Kemudian anxiety. Baik, dilanjut. Kalau apa yang terjadi dengan perusahaan, kemudian apa yang terjadi dengan karyawan, apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, sebagai HR, sebagai leaders, apa yang bisa kita support agar mereka tetap produktif? Sekurangnya ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, monitoring productivity. Jangan lagi fokus pada proses, fokuslah pada output. Jadi terserah dia mau ngerjakan kapan, mau kerjakan di mana. Kalau dulu kan kita perlu progresnya sampai mana, gitu kan, perlu menanya seperti itu. Sekarang mungkin kita perlu merubah, do not focus on proses, fokuslah pada output. Kemudian use online collaboration tool, kita punya banyak media sekarang yang berbasis cloud. Kemudian flexible arrangement, baik dari sisi waktu, channel, dan lain sebagainya. Berikutnya flexible support, kita bisa memberikan support seperti be there, be present, be an effective coach. Kemudian decide with your mind, communicate with your heart. Putuskanlah hal-hal yang perlu diputuskan dengan kepala yang jernih, somehow perlu dikomunikasikan dengan bahasa yang berempati, pendekatan yang persuasif, dan kalau kata orang Jawa itu ngewongke. Berikutnya, use the right communication channel. Dulu yang mungkin media-media komunikasi yang relevan, easy to use, dan accessibility-nya mudah, kalau kayak di pabrik itu papan pengumuman, kemudian kantin, gitu. Kalau sekarang itu nggak relevan lagi. Dan perusahaan perlu untuk memodifikasi. Kita orang HR perlu kreatif untuk ini, memodifikasi, agar informasi-informasi yang kita sampaikan itu bisa reachable bagi karyawan kita. Berikutnya, employee engagement is very important. Keep them updated with the company's current issues. Be brutally honest. Saya memberikan catatan, be brutally honest. Sampaikan kondisi perusahaan. Kita rugi, ruginya sekian. Kita perlu melakukan modifikasi, modifikasinya begini. Sehingga feeling di manajemen itu akan tersalurkan, sehingga itu juga menjadi feeling di employee. Itu menjadi feeling bersama. Itu menjadi nafas bersama. Kemudian loosen up and ensure flexibility, jangan terlalu kaku. Ini penting, teman-teman. Di beberapa meeting, bahkan meeting online, di Zoom, itu beberapa orang tim saya itu, kita meeting sambil dia nyuapin anak. Saya mau tutup mata saja, silakan. No problem at all. Karena dia di rumah, pastinya dia perlu untuk membagi perhatiannya untuk urusan-urusan domestik, di satu sisi, kemudian di sisi lain dia juga perlu untuk memastikan kontribusinya terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian provide encouragement and emotional support. Kita di perusahaan itu kita memberikan pojok psikologi. Kita meng-hire, bekerja sama dengan rumah sakit, kemudian minta para psikolog untuk memberikan sesi-sesi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental, forum konsultasi, dan tentunya itu akan bermanfaat bagi karyawan kita. Dan bahkan di beberapa konteks kita meminta atasannya untuk ngobrol dengan mereka. Kita punya sesi namanya ngobras,
di mana karyawan beserta istri dan anak-anaknya itu diminta untuk diskusi dengan atasan, dengan istri dan anak-anaknya juga dengan media online tentu saja. Sehingga dukungan moral itu benar-benar terasa dan bahkan hit to the heart. Ya, sampai istri dan istri juga ada komunikasi, anak dan anak ada komunikasi dengan menggunakan media online tentu saja. Provide them opportunity for personal development. Yes, of course. Waktunya sekarang jadi lebih banyak. Mereka bisa ditugaskan untuk mempelajari buku, bedah buku dan macam-macam, ya, manual dan macam-macam. Berikutnya, help them to be stronger. Get them ready for new normal. Bisa kita pahami bahwa cara kerja kita nggak akan pernah lagi sama, Bapak Ibu. Cara kerja kita sudah pasti akan berubah. Kalaupun nanti keadaan sudah kembali normal, virus sudah misalnya dikendalikan oleh vaksin yang akan kita terima dalam waktu dekat ini, somehow cara kerja kita nggak akan pernah lagi sama. So make them ready untuk new normal. Mungkin ke depan bertemu fisik meeting itu akan jadi aneh loh. Kan ada Zoom, kan ada Teams, ada lain-lain gitu. Dan mereka perlu untuk dibuat terbiasa untuk itu. Dan bahkan di beberapa konteks kita perlu untuk meninstitusionalisasikan. Artinya dibuat SOP-nya, dibuat policy-nya di perusahaan sehingga itu menjadi kebiasaan baru. Berikutnya fokus on digital transformation. First thing first, ya. Digital transformation is not about tool set. It is not about alat-alat, kompetensi, dan lain sebagainya. Tapi itu yang pertama adalah it's about mindset. So, tanda tangan, jangan lagi membayangkan tanda tangan menulis di atas kertas. Somehow tanda tangan ke depan akan berbasis digital. Nah, mindset itu tuh yang perlu kita bangun, yang perlu kita bantu teman-teman karyawan agar mereka menyiapkan dirinya untuk new normal. Lanjut, what approach can we utilize to help? Apa approach yang bisa kita gunakan untuk membantu mereka? Saya melis ada 7. Ya. Yang pertama, ask them instead of command. Mulailah untuk mengubah pendekatan. Jangan lagi memerintah. Mulailah dengan bertanya. Atasan saya, bos saya, dan saya begitu juga ke tim saya, lebih suka untuk bertanya daripada memerintah. Kan sebenarnya dengan mudah saja kan kita minta. Saya perlu report ini hari Senin, tolong dikerjakan ya, selesaikan ya. Somehow, we try to avoid that. Dan saya akan merekomendasikan seperti itu juga, Bapak Ibu. Hindari untuk memerintah, mulailah dengan bertanya. Bagaimana dong caranya? Saya mengganti kalimat yang tadi. Saya diskusi dengan tim saya, guys, saya perlu report ini untuk saya bawa nanti ke meeting BOD hari Senin sore. Gimana ya bagusnya? Nah, mereka rebutan tuh. Oh iya Pak, gini aja Pak. Ini kan datanya agak banyak nih Pak. Nanti kita split aja Pak. Saya ngerjain separuh, nanti teman saya si X ngerjain separuh lagi Pak. Dan nanti Sabtu kita konsolidasikan. Biar Minggu kita kirim ke Bapak. Bapak punya waktu Minggu sore untuk review sebelum Bapak meeting hari Senin. Gimana Pak menurut Bapak? Oh keren, keren, keren. Saya nggak memerintahkan apapun. Somehow saya hanya bertanya dan mereka berinisiatif untuk melakukan pekerjaannya yang saya inginkan. Berikut, stop controlling your employee. Mungkin bukan lagi saatnya sekarang kita mengontrol. Kontrol dalam artian secara fisik ya. Dia harus melakukan itu, harus berada di situ jam sekian. Somehow ini sudah akan ke fase berikutnya yang akan membuat ini outdated, Bapak Ibu. So loosen up, we need to implement some kind of flexibility untuk karyawan kita ke depan. Berikut, help them by not trying to solve their problem, yet help them to learn so they can solve themselves. Tim saya itu ada yang bermasalah untuk penggunaan software. Pak, saya nggak bisa Pak ini Pak. Saya tidak akan mau mengajarkan. Karena kalau saya mengajarkan, saya menyelesaikan masalah mereka, tapi mereka nggak belajar. Dia nggak belajar. Apa yang saya lakukan? Saya akan minta dia untuk, okay, so how? Bagaimana caranya agar kamu bisa? Iya Pak, saya perlu belajar Pak. Oke, belajar ke siapa? Boleh nggak Pak kalau saya belajar ke Pak Budi Pak? Tapi saya nggak kenal sama Pak Budi Pak. Oke, no problem. Nanti saya akan ngomong ke Budi agar dia bisa bantu kamu. Itu nggak lama kok, paling 2 jam, 3 jam kamu bisa ini. Nanti saya ngomong ke Budi dan kamu nanti follow up ke Budi ya. Oke Pak, siap. I help him, I help them
untuk mereka bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Dan mungkin Bapak Ibu udah perlu untuk bergeser ya, beralih ke pendekatan seperti ini. Don't try to solve your people's problem, but help them to solve their problem on their own. Yang keempat, peer coaching will be good idea. Nah, ini juga mungkin akan menjadi pendekatan yang akan menjadi satu kenormalan baru kita ke depan. Kalau sebelumnya banyak berbasis individual, ya satu-satu ngobrol. Gitu. Nah, sekarang mungkin kita perlu bisa untuk memberdayakan peer coaching, sama-sama ngobrolnya. Kalau udah sama-sama, by default itu akan terjadi kompetisi. Nggak perlu diadu kok, mereka itu kompetisi kok. Mereka akan menunjukkan bahwa mereka paling bisa, mereka paling produktif, mereka paling aktif. Lanjut, yang kelima, beside being a coach, be a negotiator then. Di samping menjadi coach, juga perlu untuk jadi seorang negosiator. Pak, bisa nggak saya selesaikan hari Minggu, Pak? Oke, Minggu ya. Boleh saya tahu kenapa Minggu? Iya, Pak, saya kebetulan ada acara hari Sabtunya, dan saya nggak bisa kerja, Pak. Kalau Bapak minta reportnya buat Minggu pagi, kayaknya nggak mungkin, Pak. Dan saya juga perlu membawa anak-anak. Oke, baik. Terus apa yang kira-kira bisa kita lakukan nih? Saya perlu reportnya Senin sekitar jam 11. Oke, Pak, nggak apa-apa. Senin saya datang lebih pagi, Pak. Saya datang nanti Senin jam 6:30 dan mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan dalam 2 jam. That's it. So, saya bernegosiasi, tidak hanya sekedar menjadi coach, saya juga menjadi negosiator. So, pekerjaan itu bisa diselesaikan. Somehow, saya juga bisa memberikan ruang bagi tim, bagi karyawan untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya juga dan urusannya juga. Berikutnya, consistency in providing feedback. Feedback is important. Orang-orang mengatakan bahwa feedback itu adalah makanannya para champion, sarapan paginya para champion. So, pada saat kita absen dalam memberikan feedback, itu sebenarnya secara psikologi kita memberikan pesan bahwa we don't care. So, please provide feedback. Even kalaupun mereka bekerja di rumah, ya sekali waktu kita ngobrol saja tanpa ada agenda khusus, saya kumpulkan, kemudian kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Gimana kalian selama di rumah? Gimana, apa tantangannya, anaknya gimana, dan it means a lot for them. It means a lot. Pada saat meeting, kemudian ada yang japri ke saya, Pak, mohon izin anak saya mau ke toilet, mau pup gitu. Dan saya berikan, saya jawab, oke, silakan, take your time. Anakmu lebih butuh sekarang dari siapapun yang ada di dunia ini untuk. Dan dia very happy dengan itu. Perlakuan kecil, feedback kecil itu akan membantu dia untuk menyiapkan mentalnya menjadi lebih kuat selama masa pandemi. Dan yang terakhir adalah learn together with your coachee new way of doing things. Tidak hanya mereka yang perlu belajar, kita juga perlu belajar. Kita perlu meningkatkan kompetensi kita. Kita selalu untuk perlu menjadi coach lebih baik. Kita perlu untuk selalu menjadi atasan yang lebih baik. Belajar bersama mereka untuk memahami mereka, untuk memahami pandemi, dan untuk memahami tantangan menjadi lebih kuat kita ke depan. Dan akhirnya, saya ingin menutup sesi presentasi saya dengan ini, Bapak Ibu. When life changes to be harder, help your employee to be stronger. Kita tidak punya pilihan untuk lari, kita tidak punya pilihan untuk menghindar, karena life is not about to wait rain to stop, but somehow life is about to dance in the rain. Demikian closing note saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Coach Putih. Silakan Coach. Oke, biasa tepuk tangan virtual yang meriah untuk Coach Abdi Hamdani. Terima kasih Coach sudah sharing. Dan silakan teman-teman bagi yang akan bertanya, silakan. Dan bagi teman-teman yang paling aktif, nanti Makna Gangsing akan memberikan hadiah buku Berpikir Terbalik. Buku Berpikir Terbalik ini adalah buku terakhir saya di tahun, buku paling baru ya, bukan terakhir. Buku terbaru saya di tahun 2020 tentang bagaimana kita berpikir kreatif secara neurosemantik. Dan bukunya tidak terlalu tebal tapi sangat praktis. Silakan teman-teman yang akan bertanya, silakan bisa
menggunakan unmute speakernya. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama Coach Abdi dari Mas Rahadi Hendrastono. Pak Abdi, ada tips untuk mengempower anggota tim yang sedang dalam tahap atau fase demotivasi, bisa karirnya atau keluarganya, Silakan Coach Abdi. Ini ada pertanyaan pertama dari Mas Rahadi Hendrastono. Baik, terima kasih Pak Rahadi, pertanyaannya bagus sekali dan ini sangat relevan dengan konteks kita sekarang. Saya yakin pertanyaan ini banyak mewakili orang-orang di luar sana, Pak. Yes, of course. Akan ada saatnya kita berhadapan dengan tim yang sedang dalam fase demotivasi, Pak. Dan bisa saja itu berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga itu berhubungan dengan keluarganya. Apa yang bisa kita lakukan? Bahan bakar yang tidak akan pernah habis adalah bahan bakar yang berasal dari diri sendiri. Saya selalu meyakini itu, kalau kita memberikan motivasi, berbentuk misalnya rangsangan, ekstrinsik gitu ya, somehow itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Begitu ada yang bisa overtake itu, misalnya jumlahnya dinaikin gitu ya, atau bentuknya dirubah, maka dia akan kehilangan motivasi lagi. Somehow perlu untuk membantu dia untuk mencari motivasinya dari dalam. Nah, di sanalah peran kita dibutuhkan, Pak. Di sanalah kita sebagai coach untuk menghidupkan koreknya agar dalam api dalam dirinya itu menyala lagi. Saya mungkin untuk percakapan imajinernya mungkin saya bisa sampaikan bahwa saya akan membantu dia untuk berdiskusi mencari apa sih yang dia inginkan dalam pekerjaan. Apa sih arti pekerjaan bagi dia? Kemudian dari arti pekerjaan itu nanti kita akan bawa sampai pada satu titik bahwa bekerja is not about making money. Bekerja itu is about being you. Bekerja itu tentang menjadi diri kita. Bekerja itu tentang menjalankan tugas kita untuk memberikan manfaat. Dan pada saat kita sudah sampai pada titik itu, insya Allah saya yakin apinya akan menyala dari dalam. Dan tidak ada satupun yang bisa memadamkan itu. Wow. Kita bisa ngobrol lebih jauh tentang itu dan Coach Ute ahlinya, teman-teman di Makna Gangsing itu ahlinya. Kita bisa ngobrol panjang tentang itu mungkin di lain waktu. Oke, semoga terjawab Mas Radi pertanyaannya. Thank you, luar biasa. Dan ada pertanyaan kedua nih Coach Abdi. Pak Abdi, apakah dimungkinkan kita berperan jadi konselor sebelum meng-coaching anggota tim atau lebih baik fokus pada coaching saja? Silakan Coach Abdi. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang juga keren dari Pak Mesak. Apakah kita perlu jadi konselor? Konselor itu yang saya pahami Bapak Ibu adalah kita menjadi orang yang mendengarkan masalah. Ya, artinya orang yang datang ke kita itu bermasalah. Sehingga kita perlu untuk membantu dia menyelesaikan masalah itu. Kalau coaching, menjadi coach, somehow kita tidak selalu, ya not necessarily orangnya bermasalah. Bisa saja dia punya potensi yang jauh lebih besar dari apa yang dia lakukan atau apa yang dia yakini saat ini, sehingga kita perlu untuk memantik api agar potensinya itu keluar. Nah, pertanyaannya, apakah kita perlu berperan sebagai konselor? Di banyak kasus, ya, apalagi kalau kita bertemu dengan karyawan-karyawan yang bermasalah, yes, kita perlu mengkombinasikannya. Di banyak kasus, yes. Namun saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk fokus jangan di situ. Karena untuk menjadi konselor pun itu perlu ada keahlian khusus ya. Perlu belajar lebih intens. Kalau by default secara struktural sebagai atasan atau sebagai orang HR kita adalah coach. Dan perlu untuk memperbesar ruang itu untuk membantu tim kita. Itu mungkin Coach Ute. Untuk jawaban Pak Mesak. Luar biasa. Pertanyaannya banyak sekali nih Coach Abdi, luar biasa. Ini sepertinya topik kita topik yang sangat menarik ya. Namun karena waktu mungkin kita akan jawab satu pertanyaan lagi ya Coach dari Nisa Adriana. Pertanyaan Coach Abdi, ada tip khususkah untuk memberikan feedback negatif? Wah ini mengenai yang menurun terutama ke millennials. Apakah ada trik khusus untuk generasi ini? Silakan Coach. Oke, ini pertanyaan keren juga. Salah satu plan kita, Bu Nisa, this is a very good question. Salah satu plan kita itu 65%-nya milenial. Dan ini adalah masalah yang benar-benar valid. Ya. Kita perlu sadari bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para milenial,
mereka mostly melihat pekerjaan itu bukan sebagai hal yang sama dengan kita. Bagi kita, work is life. Life is working bagi kita. Bagi mereka, work is adventure. Work is about being me. Pekerjaan adalah pengalaman, pengembaraan bagi mereka. Sehingga relevansinya gimana? Mereka melihat pekerjaan itu kalau nggak seru, kalau nggak asik, udah keluar. Kalau nggak seru, nggak asik gitu, leave the company. Dan lebih banyak melihat pekerjaan itu sebagai eksternal, locus control. Jadi saya nggak suka ini, sehingga saya harus pergi. Saya nggak suka ini, makanya saya nggak produktif. Saya melihat keadaan seperti ini, makanya saya begini. Somehow, Bu Nisa, yang bisa kita bantu adalah mungkin kita perlu memahami dulu ya, menjadi dia. Kita perlu membangun rapport yang lebih erat dengan mereka. Mulai dari matching, mirroringnya, pacing, leadingnya, sampai kita mengerti bagaimana dia memframe masalahnya dia. Kemudian kita mengerti bagaimana kita bisa membantu dia untuk mereframe bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia melihat masalah. Mungkin feedback negatif mungkin akan saya usulkan untuk kita modifikasi menjadi feedback for improvement ya. Itu peluang untuk diimprove. Dan lebih jauh nanti mungkin di sesi-sesi terpisah Bu Nisa mungkin bisa berdiskusi dengan kita, dengan tim Magna Dancing. Ada ilmunya Bu, bagaimana kita bisa membantu ya tim kita, para milenial itu untuk memodifikasi framing mereka, agar framingnya mereka dengan framing kita itu terjembatani. Dan kita berada pada satu garis komunikasi yang produktif lah untuk sama-sama berkontribusi buat perusahaan. Gitu kali, Coach Ute. Wow, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Coach Abdi. Coach Abdi, pertanyaannya banyak banget dan sayang waktunya yang belum memungkinkan. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir dan kecil hati, karena kalau Coach Abdi berkenan, nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan saya transfer ke grup WA dan nanti mungkin bisa dibahas di sana. Apakah bisa memungkinkan, Coach Abdi? Siap, dengan senang hati, Coach. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, teman-teman, waktu jualah yang mengakhiri sesi Coach Abdi. Tentu ini sesi yang sangat menarik sekali. Bahkan saya juga terindius, saya ikut terbawa menikmati sesi ini. Terima kasih Coach Abdi sudah membawakan sebuah topik yang sangat keren dengan delivery yang sangat bagus dan konten yang sangat sempurna ya, dari tinjauan yang sangat umum tentang filosofi dari implement coaching ini di tengah pandemi, sampai approach spesifik yang bisa kita lakukan. Ada 7 approach spesifik yang bisa kita lakukan selama masa pandemi untuk karyawan-karyawan kita, untuk tim kita, yang tentu langsung bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua sepulang dari HR Forum ini. Luar biasa. Terima kasih Coach Abdi, dan sekali lagi teman-teman kita berikan aplaus yang meriah dan ucapan terima kasih kepada Coach Abdi. Baik teman-teman, waktu terus berjalan dan kita akan menuju ke pembicara kedua. Pembicara kedua ini adalah seorang ibu-ibu, seorang strong woman ya, Coach Lucia Vivi Adita. Beliau seorang people and development specialist di sebuah manufacturing company yang bernama PT Corinthian Industries Indonesia. Beliau juga akan membawakan tentang employment coaching yang beliau lakukan di perusahaannya. Dan banyak suka duka, banyak dinamika yang terjadi. Dan ini tentu saja akan menjadi sebuah cerita atau sharing yang menarik untuk kita ikuti. Dan tanpa saya memanjang-manjangkan waktu, mari kita sambut Ibu Lucia Vivi Andita, People Development Head dari PT Corinthian Industries Indonesia. Silakan Ibu Neta, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Suara saya cukup terdengar baik? Terdengar baik. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali di siang hari ini hampir di penghujung tahun 2020 berkesempatan bertemu dengan hampir 80 atau lebih teman-teman HR. Oke, saya akan mulai sharingnya. Sebentar saya share screen.
teman-teman nanti yang akan bertanya silakan bisa menulis di kolom chat atau langsung nanti juga boleh. Sudah tampak Sudah, PPT-nya? Nita? Ya, bisa Oke. tinggal full screen. Siap. Yes. Oke, sesuai dengan judul atau tema siang hari ini adalah coaching di era pandemi. Saya mengambil subjudul Great Mental for Great Performance atau kondisi mental yang hebat untuk hasil yang hebat. Oke. Apa sih sebenarnya kondisi mental yang dimaksud di sini? Kalau mungkin beberapa teman pernah di era pandemi ini melakukan swab test atau rapid test untuk mengetahui kondisi fisik kita. Nah, kalau kondisi mental ini nggak ada tesnya, ada cuman tidak umum gitu kan untuk merefleksikan sesungguhnya apa sih yang ada di dalam jiwa dan mental. Terutama spesifik kita bicara karyawan dan timnya di era pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi kondisi mental secara riset dan praktek yang diobservasi, mental teman-teman karyawan dan tim di era pandemi ini kecenderungannya adalah salah satunya adalah misalnya cemas. Cemas karena apa? Pastinya secara ekonomi mereka mengalami adanya efisiensi atau adanya putus hubungan kerja seperti kemarin diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerja kita Ibu Ida Fauziah. Dari sisi formal dan informal ada sekitar 3,5 juta karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Nah, kecemasan ini juga melanda para karyawan pastinya. Kemudian juga bingung karena apa? Karena ada yang namanya kalau di industri itu sebelum era pandemi mereka bekerja mendapatkan overtime misalnya karena waktu yang dibutuhkan untuk produksi itu kurang memadai, maka mereka harus bekerja lebih dan dampaknya mereka mendapatkan ekstra penghasilan atau pendapatan. Nah, di era pandemi ini karena juga demand atau kebutuhan akan produk-produk juga menurun daya beli mereka sehingga produksi pun menurun sehingga mereka tidak diperlukan lagi untuk kerja lembur atau overtime. Nah, sementara pemasukan lembur itu sebelumnya mereka mendapatkan dan itu juga mempengaruhi kondisi mental mereka. Kemudian mental mereka juga ada yang akhirnya keinginan untuk mendapatkan ekstra penghasilan itu menjadikan mereka kurang fokus terhadap pekerjaannya. Pastinya juga nanti akan berdampak kepada hasil dari produk yang mereka hasilkan. Mungkin ada defect, mungkin juga mereka ada potensi kolaborasinya menjadi kurang baik karena masing-masing mencemaskan berbagai hal. Kemudian kondisi mental ini juga ada yang sedih karena beberapa rekannya mungkin sakit, bahkan sakit COVID dan yang lebih parah mungkin ada yang meninggal. Nah, kesedihan ini juga berpengaruh kepada kondisi mental karyawan atau tim dari leader tersebut. Kemudian juga beberapa karyawan yang bekerja di office, mereka ada gap tentang teknologi yang mungkin generasi kolonial. Mereka dipaksa rela untuk mengikuti perubahan, bekerja sempat kemarin ada work from home, mereka perlu menyesuaikan diri dengan Google Meet, bagaimana presentasi dan sebagainya. Kemudian juga secara sosial, sebagai makhluk sosial, manusia juga punya kebutuhan untuk bertemu secara langsung seperti sebelumnya di era sebelum COVID ini. Misalnya kalau marketing itu mereka mungkin tiap hari dulu bisa ketemu 3-5 klien, sekarang mereka bisa bertemu hanya lewat online dan pastinya sensasinya atau kebutuhan untuk berdialog yang face to face itu berbeda. Kemudian juga ada kondisi mental mereka bosan yang mengakibatkan mereka ada istilah sekarang mager atau malas gerak. Nah, ini juga pastinya berkontribusi terhadap kualitas mental para karyawan ini. Oke. Kemudian sebenarnya kondisi mental ini apa sih yang diharapkan dari karyawan-karyawan ini? Pastinya adalah
kondisi mental mereka di mana bisa melalui nanti proses coaching itu ada proses penerimaan terhadap situasi. Di mana ini sudah hampir 10 bulan, COVID ini ada yang bisa dalam kendali mereka dengan melakukan protokol kesehatan, tapi juga ada yang tidak bisa mereka hindari. Jadi mereka harus living with this pandemic atau mereka jadi perlu menerima. Pastinya proses penerimaan ini akan membangun harapan. Nah, nanti dalam proses coaching yang kami lakukan itu bertujuan juga membangun harapan-harapan pada karyawan yang tadi mulai putus asa, mulai bingung, mulai sedih karena penghasilan berkurang dan sebagainya. Juga ini akan memunculkan nanti dalam proses bertanya, dalam proses coaching itu ada peluang-peluang yang bisa mereka tetap lakukan secara kreatif, baik berkolaborasi dalam timnya maupun sebagai fungsi dan peran mereka sebagai leader. Kemudian nanti berujung kepada hasil atau outcome mereka, yaitu bisa survive dan melewati masa pandemi ini dengan baik. Oke, nah ini adalah slide yang paling utama, di mana apa sih kita perlu melakukan coaching kepada karyawan atau teman-teman kita. Tujuannya tadi tentang kondisi mental itu menjadi latar belakang, yang goalnya adalah untuk meningkatkan performa, karena di dunia profesional, performa kinerja yang akan berdampak atau mendeliver result yang bagi organisasi itu menjadi tujuan. Nah, dalam proses coaching ada 4 tahapan yang akan dibangun. Nomor 1 adalah awareness atau kepekaan. Jadi kami di organisasi kami itu melakukan 2 tipe atau 2 jenis coaching, yaitu coaching group, yaitu jadi ada, walaupun di era pandemi kami tetap dengan melakukan protokol kesehatan, dengan memakai masker, dengan ruangan yang luas, kami melakukan ada sekitar 3 orang, 3 level leader. Kami bercoaching ria, di situ membangun awareness bagaimana mereka menanggapi, bagaimana mereka memaknai situasi ini. Jadi mereka diberikan forum untuk berbicara, untuk mengeluarkan perasaan dan pikiran-pikiran mereka tentang situasi ini, sehingga mereka benar-benar konsis atau sadar penuh tentang situasi, bukan malah menghindari atau deny seperti itu. Kemudian melalui pertanyaan coaching yang sudah di framing sebelumnya, yaitu bagaimana mengingatkan mereka kembali, calling mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Contohnya, misalnya kita melakukan coaching terhadap salah satu karyawan di Departemen Planning. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih Bapak atau Ibu memaknai pekerjaan di bagian perencanaan? Seperti apa sih kualitas atau pentingnya merencanakan sesuatu itu menjadi akurat, dan apa dampaknya? Nah, Bapak Ibu yang menjadi coachee pastinya akan menjawab dengan cepat. Oh ya, perlu akurat misalnya, karena produksi akan berjalan dengan lancar bila kami mengerjakan dengan akurat. Seperti itu. Jadi calling ini yang dimaksud adalah membangun karyawan tersebut dimanapun mereka berkarya, di departemen apapun, di departemen planning, di bagian finance, di bagian procurement, itu ditanya masing-masing tentang panggilan atau apa yang ada di dalam hati mereka, bukan sekedar di kognitif atau di pikiran, tapi memaknai lebih dalam tentang pekerjaan mereka sehari-hari dan dampaknya seperti apa kepada sekitarnya. Kemudian juga membangun engagement. Jadi dari proses coaching yang kurang lebih kami melakukan biasanya maksimum itu 30-45 menit. Jadi tidak lama, tapi juga efektif karena mereka tetap harus bekerja setelah itu. Engagement di sini adalah dengan pertanyaan, balik lagi karena coaching adalah tentang bertanya, bagaimana komitmen mereka? Seberapa penting mereka memenuhi komitmen di awal dulu bersedia ditempatkan di departemennya dan melakukan job description-nya, kewenangannya, dan juga KPI mereka, komitmennya sejauh mana. Mereka jadi teringatkan kembali dan akan mendorong untuk bekerja lebih giat.
Kemudian juga engagement ini bisa tercapai dengan komunikasi. Komunikasi di sini adalah dalam proses coaching, komunikasi bisa dilakukan baik melalui offline maupun online, juga akan di follow up pastinya. Setelah itu bagaimana komitmen ini bergulir. Jadi ada proses pengecekan, follow up dari masing-masing atasan. Ini ada yang perlu di-mute sepertinya. Oke, jadi komunikasi ini ada melalui WA Group. Kami melakukan juga sosialisasi hasil coaching dan ide-ide atau komitmen yang didapat dari para coachee tentang perubahan atau inisiatif. Kemudian juga ada by email, jadi email dengan sisi beberapa orang yang terkait, bagaimana engagement ini akhirnya terjadi. Dan ini mereka jadi kembali produktif walaupun situasi pandemi. Kemudian juga pilar yang keempat adalah leadership. Melalui proses coaching, pastinya setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, para karyawan ini yang kami lakukan melalui proses coaching, baik one-on-one maupun grup, itu diingatkan bahwa sebelum mereka memimpin anggotanya, itu mereka perlu memimpin dirinya sendiri, dan itu berjalan beriringan. Jadi nggak perlu harus selesai dulu dengan diri sendiri baru memimpin, karena itu nanti akan tidak terjadi nanti proses kepemimpinan sementara job desk-nya meminta mereka untuk memimpin. Jadi memimpin diri sendiri ini melibatkan ada 3 hal, yaitu intelijensi, kecerdasan intelijen, juga kecerdasan emosi, kecerdasan sosial dan spiritual. Nah, teman-teman karyawan ini kecenderungannya adalah yang banyak mengedepankan tentang kecerdasan intelektual. Bagaimana sih, saya kan misalnya sudah menguasai proses pengeleman, misalnya saya sudah menguasai proses procurement, perencanaan, dan sebagainya. Tapi karena tidak terhindarkan, perlu berkolaborasi dengan banyak pihak, di kami itu ada 6 departemen yang perlu berintegrasi, pastinya proses kecerdasan emosi itu menjadi lebih penting daripada, bahkan sama pentingnya juga dengan kecerdasan yang lain untuk di-manage. Jadi proses coaching juga ada input-input yang akan terbangun dari coaching sendiri pastinya. Bagaimana mereka menyikapi, misalnya ada anggotanya yang bolak-balik datang telat ke produksi pada saat istirahat, atau misalnya tidak mencapai target, bagaimana sebagai seorang leader perlu menyikapi dengan positif. Nah, disitulah perlunya coaching. Kemudian juga pastinya leadership ini tujuannya adalah, goal utama adalah merealisasikan visi dan misi organisasi. Kemudian yang keempat adalah dalam proses coaching yang kami lakukan, di sini itu juga ada pilar terakhir tentang life balance. Jadi tidak bisa dihindari, setiap manusia dimensi kehidupannya itu tidak hanya bekerja, tidak hanya sebagai karyawan, tapi mereka juga punya peran, misalnya yang sudah berkeluarga, dia sebagai ayah ibu, sebagai orang tua, juga mungkin aktif di organisasi lingkungan hidup misalnya. Ada beberapa karyawan atau coachee kami itu menceritakan juga tentang peran mereka di luar pekerjaan, aktif di kegiatan rohani, di dewan masjid atau dewan gereja dan sebagainya. Ini juga menjadi penting dalam proses coaching untuk membangun mental yang sehat. Bagaimana mereka juga teringatkan bahwa saya hadir di dunia ini tidak semata-mata untuk aktualisasi diri di profesi utama, tapi juga ada kepedulian terhadap lingkungan, baik sosial maupun lingkungan spiritual mereka. Jadi bagaimana pilar terakhir ini tujuannya adalah work-life balance dari karyawan yang akan mendukung kesehatan mental mereka, sehingga bekerja bisa lebih produktif. Oke. Slide ini tentang apa yang perlu dilakukan oleh coach dan apa yang tidak disarankan untuk dilakukan. Jadi yang kami lakukan adalah
teman-teman sekalian nanti pada saat melakukan coaching adalah melibatkan manajemen. Jadi dalam hal ini untuk apa? Melibatkan manajemen. Jadi proses ini para karyawan tahu proses coaching ini adalah proses resmi yang disupport, didukung, dimonitor, difasilitasi oleh manajemen. Baik dari sisi pembiayaan, dari sisi fasilitas lainnya, dari sisi kejelasan bahwa ini akan juga beririsan atau berhubungan dengan performa mereka. Jadi mereka merasa tersupport, merasa ini adalah program legal yang bukan ngada-ngada gitu. Oke, kemudian pastinya coach juga perlu menyediakan ruang yang kondusif. Jadi pengalaman kami adalah ruangan ini menjadi penting karena ada potensi mungkin teman-teman nanti ruangan itu berbagi dengan yang lain. Misalnya jadi kita perlu men-secure area, jadi terhindar dari suara mesin misalnya, atau suara telepon berdering, atau dari orang yang mondar-mandir di area coaching kita. Jadi memastikan proses coaching berjalan dengan lancar, sehingga bisa nyaman antara coach dan coachee. Dan tak lupa juga menyediakan waktu khusus. Jadi waktu ini bisa fleksibel, ada 30 menit, 1 jam, tergantung dari kebutuhan. Kemudian coach juga melakukan pencatatan untuk poin-poin penting untuk nanti wrap up atau report ke manajemen tadi, dan juga untuk memfollow up bila ada, dan memang biasanya goalnya adalah ide-ide dari coachee atau karyawan ini yang dimunculkan melalui proses coaching, dan komitmennya ke depan untuk pencapaian target seperti apa. Nah, kita perlu mencatat biasanya soal teknis atau soal komitmen dari pribadi mereka. Juga jangan lupakan tentang teknik coaching untuk para coach, pastinya building rapport, membangun kenyamanan, kemudian juga inducing, mirroring, dan sebagainya. Itu juga membantu sekali proses coaching bisa berjalan dengan maksimal. Nah, yang tidak perlu atau tidak direkomend dilakukan orang para coach, jangan terburu-buru atau do not rush. Kenapa? Karena pastinya coachee akan merasa nih kalau coachnya bentar-bentar lihat jam gitu atau lihat handphone, nah itu juga tidak direkomend, akan mengganggu proses coaching. Kemudian jangan terlalu fokus kepada konten. Maksudnya adalah apa sih? Kita bukannya enggak fokus sama isi atau konten dari yang disampaikan coachee, tapi kita perlu lebih fokus pada konsep atau pola. Ini coachee kita ini atau karyawan ini polanya seperti apa ya dalam state-nya di pikiran atau mindset-nya. Karena pengalaman membuktikan pada saat kita terlalu fokus pada konten atau isi, atau yang biasanya disampaikan drama kehidupan dalam pekerjaan. Nah, bila kita terlalu larut atau empatinya berlebihan, kita akan menjadi juga ikut dalam drama mereka dan lupa bahwa peran kita adalah membangun, memancing mereka, men-trigger mereka, memunculkan ide-ide perbaikan atau ide-ide improvement, bukannya malah bercurhat-curhat. Jadi bukan coaching, nanti bisa jadi curhat-curhat nggak jelas gitu kan. Oke, yang pasti terakhir tidak kalah pentingnya adalah no baper. Jadi untuk para coach, pada saat kita sudah melibatkan terlalu banyak perasaan, nanti mengganggu hasil coaching itu sendiri. Ya, itu saja dari saya sharingnya tentang proses coaching di era pandemi untuk para karyawan. Semoga semuanya nanti pada sehat mentalnya sehingga bisa menghasilkan performa yang kece dan keren. Saya kembalikan ke moderator, Pak Uto. Oke, thank you, Bu Nita. Kita berikan aplaus virtual yang luar biasa untuk Bu Nita yang telah sharing apa yang telah dilakukan oleh Bu Nita di perusahaannya, luar biasa. Dan saya beberapa minggu atau waktu yang lalu mendapatkan informasi bahwa performance perusahaannya Bu Nita ini di tengah pandemi bukannya malah menurun, tapi malah naik gitu ya, naik berapa? Kalau saya tidak salah 120% daripada saat sebelum pandemi. Dan oke, saatnya kita akan tanya jawab kepada Bu Nita. Bu Nita sudah banyak ini yang akan bertanya dan sudah bertanya di kolom chat dari Pak Hardiman. Wah, ini sahabat saya nih, Pak Hardiman, nih, tokoh HR Kabupaten Bogor. Bu Lucia, di dalam coaching itu ada teknik menggali informasi dengan bertanya.
Seperti apakah pertanyaan yang tepat agar coaching bisa berjalan baik? Silakan Bu Nita, ini ada pertanyaan dari Pak Hardiman, Mr. Hardiman. Oke, Mr. Albert Gunawan ya Pak ya? Bukan, Pak Hardiman. Pak Hardiman. Oh, sorry, Pak Hardiman. Ya, Oke, Pak Hardiman tentang teknik bertanya. Jadi bertanya itu memang dalam dunia coaching perlu signifikan atau relevan dengan apa yang sebenarnya kita ingin gali atau tujuan dari coaching. Misalnya tujuannya meningkatkan performance ya, yang biasa kami lakukan. Jadi misalnya gini, kalau tadi saya bilang kita lagi coaching bagian planning. Pertanyaan utama adalah gimana perasaan Bapak atau Ibu sudah berapa tahun ini, misalnya 5 tahun, kita tahu datanya bekerja di bagian planning. Nah, dia akan jawab kan, oh saya senang, banyak dukanya juga sih, gini-gini. Oke, terus setelah banyak suka duka, apa yang Bapak atau Ibu rencanakan atau rencanakan untuk bekerja yang sudah misalnya 5 tahun ini, apakah bisa dibilang menikmati atau ingin pindah departemen, seperti apa? Misalnya dia akan menjawab, oh saya enggak sih, saya menikmati banget karena misalnya ini itu banyak ketemu orang, juga ilmu negosiasi saya nambah dan sebagainya. Nah, kita akan terus bertanya dengan menggunakan, nah ini catatan penting, menggunakan kosakata mereka. Enaknya jadi coach itu tidak perlu ngarang-ngarang kata-kata, itu pergunakan kosakata mereka untuk dibalikkan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, saya senang kerja di planning karena saya banyak ketemu vendor. Oke, ketemu vendor. Apa manfaat kita banyak berdiskusi ketemu vendor? Nah, dia akan jawab lagi, oh saya jadi lebih paham tentang spesifik produk-produk misalnya. Nah, dia bilang spesifik produk-produk, oke. Kemudian apa pentingnya kita mengetahui ke detail tentang produk-produk. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibangun dari jawaban, itu nomor 1. Nomor 2 adalah tentang penting tidak penting. Seberapa penting? Seberapa penting? Nah, itu kalimat pembuka juga yang kalimat kata-kata terusannya itu bisa diambil dari kata-kata mereka. Jadi tentang penting, tidak penting, atau seberapa penting, bagaimana memaknai pekerjaan Bapak Ibu, kemudian juga apa manfaatnya dari bekerja sebagai procurement misalnya atau apapun. Seperti itu Pak Hardiman tadi. Semoga terjawab Pak Hardiman. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan berikutnya ada dari Bu Widi Tampai. Apa tips praktis menangani kondisi mental bagi karyawan yang bekerja sebagai office boy, drivers, yang tingkat pendidikan mereka tidak mendukung mereka untuk berpikir cerdas dalam mengantisipasi PHK karena pandemi? Silahkan Ibu Nita dijawab ini. Bagaimana tips? Ini dari siapa Pak? Bu Widi Tampai. Oke, Bu Widi. Bu Widi memang coach juga penting untuk being flexible. Being flexible terhadap apa? Terhadap coachee atau segmentasi coachee. Jadi kadang ada yang kita perlu ketemu atau melakukan coaching middle management atau top management atau bahkan yang di level tadi ada driver, gardener, security misalnya. Nah, itu fleksibel bagaimana menggunakan bahasa yang sesuai dengan mereka supaya lebih efektif, jadi hasilnya juga bagus. Misalnya dengan menyapa, misalnya kalau kami ya menyapa mereka secara fisik, kalau security misalnya kita ketemu terus ada kita ngobrol-ngobrol informal, kemudian kalau memang kita tahu kita perlu punya tugas meningkatkan performa mereka atau tadi pertanyaannya menjaga kondisi mental mereka, itu melalui ngobrol yang coachingnya itu lebih ringan, lebih renyah, lebih crunchy. Jadi ya misalnya, gimana Bapak kondisi di rumah misalnya sekarang dengan pandemi seperti ini, bisa kita masuk dari situ dulu. Jadi membuilding rapport, bertanya tentang keluarganya. Terus Pak gimana? Kalau tukang kebun misalnya, kalau di sini ada gardener itu kita sapa, gimana Pak? Di era pandemi ini masih tugas-tugas Bapak seperti apa gitu. Jadi memang kalimat-kalimat bertanyanya lebih simpel, lebih manusiawi banget. Bukannya kalau yang
tadi middle management itu nggak manusiawi ya, maksudnya kita lebih ke bahasa sehari-hari yang tujuannya tetap satu adalah mental mereka itu tersehatkan. Gimana bisa sehat? Mereka diberi forum untuk lebih banyak bicara. Nah, bicaranya ini yang kita tuntun untuk lebih mereka produktif nantinya. Misalnya security deh. Menurut Bapak gimana ya supaya walaupun misalnya tugas jaga ini sekarang lebih sedikit tapi bisa lebih efektif. Apakah menurut Bapak CCTV, menurut Bapak ada ide nggak? Bapak ada ide nggak tentang proses keamanan di pabrik ini? Jadi kita ngobrol ringan, informal, tapi juga efektif. Jadi mengarah kepada mereka mencurahkan perasaan tentang kondisi ini, atau apa yang Bapak tahu misalnya, atau dengar tentang ada isu, tentang ada efisiensi, seperti apa, mereka biarkan curhat dulu, baru kita arahkan. Itu sih Ibu Widi. Oke, luar biasa. Bu Nita, masih ada sekitar 4-5 pertanyaan, namun waktu kita yang terbatas dan kita perlu, kalau Bu Nita berkenan, nanti saya akan mentransfer pertanyaan di kolom chat ke grup WA kita, dan kalau Bu Nita berkenan, nanti mohon bisa dijawab di grup WA. Terima kasih Bu Widi, semoga terjawab pertanyaannya. Teman-teman yang belum terjawab, mohon bersabar, karena nanti akan dijawab oleh Bu Nita di grup WA kita. Dan mari teman-teman kita berikan aplaus dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bu Nita yang telah sharing kepada kita. Terima kasih banyak Bu Nita, luar biasa sharing yang sangat praktis, yang kita mungkin bisa sebuah sharing yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Nita, dan kita akan melanjutkan perjalanan di pembicara yang ketiga. Pembicara ketiga ini saya yakin banyak terkenal dengan beliau ya, Pak Peter Andrian. Pak Peter Andrian ini beliau memulai karir sebagai Change Management Analyst di PT Astra International. Kemudian beliau melanjutkan karir beliau di Astra Management Development Institute, luar biasa ya. Kemudian beliau adalah lulusan ITMI dan mendapatkan MBA dari University Royal Roads University dari Kanada. Kemudian pernah menjadi senior manager di beberapa perusahaan, dan sekarang beliau menjabat sebagai Vice President Group HR di Entech Group. Itu adalah karir profesional beliau. Tapi yang paling ini kita ucapkan selamat ulang tahun, karena Pak Peter Andrian hari ini juga sedang berulang tahun. Di ulang tahunnya sama dengan Magna Gangsing. Semoga Pak Peter Andrian panjang umur, yang sehat, sukses, dan terus berkontribusi kepada bangsa dan negara. Teman-teman, mari kita sambut dengan tepukan tangan virtual yang meriah untuk Pak Peter Andrian. Silakan Pak Peter Andrian, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Sutoro, dan terima kasih juga atas kesempatannya Kak Sam ya. Jadi saya rasa saya berjodoh dengan Magna Gangsing ya. Walaupun saya kenal Kak Sam sudah lama, tapi Magna Gangsing bisa ulang tahunnya pas sama ulang tahun saya gitu ya. Jadi terima kasih atas ucapan selamat ulang tahunnya Coach. Jadi langsung saja saya share materi presentasi saya. Jadi memang topiknya coaching during pandemi dengan subjudul experiential learning in the next normal. Jadi ini sesuatu yang nanti saya mau share ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini gambarnya, ini old normal, Bapak Ibu. Kalau new normal udah seperti ini ya. Mungkin ke depan tuh kita bersamanya dengan robot, Saudara. Ya, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih kesempatannya. Saya juga bersyukur dan belajar banyak dari Coach Abdi dan juga dari Ibu Nita ya. Inilah salah satu keuntungannya pada saat kita berbagi knowledge ya. Pada saat kita akan berbagi malah kita dapat banyak. Ya, dapat banyak. Jadi menang banyak malah. Jadi terima kasih atas sharingnya tadi Coach Abdi dan Bu Nita ya. Nah, saya awali dengan satu pertanyaan ini. Jadi COVID-19 ini menurut Bapak Ibu, menurut kita semua apa? Apakah dia adalah satu opportunity atau satu threat? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua, dan terutama apa yang kami alami pada saat di awal sekali MTech Group ini menghadapi COVID ini.
kita memang sudah tanda petik parno ya. Kalau bahasa kerennya prepare for the worst. Jadi kita sudah membuat yang namanya business continuity plan dan business contingency plan, apa yang akan terjadi jika misalnya pandemi ini berlangsung sampai bulan Juni, sampai dengan Q3, Q4, atau bahkan sampai dengan tahun 2021. Jadi kita sudah betul-betul prepare for the worst. Ya. Nah, pada saat kita prepare for the worst, kita sama-sama tahu kita semua mengalami kebingungan ya di COVID-19 ini. Sesuatu yang baru, nggak ada semua perusahaan apapun dimanapun juga di dunia kita lihat nggak ada yang siap menghadapi COVID-19 ini. Ya semua kelabakan, nggak ada yang pengalaman, dan pada saat itu kita semua merasa wah ini kayaknya threat yang besar ya. Ya memang betul. Jadi kalau kita lihat di bisnis MTech juga pengiklan itu kan juga semua pada mengencangkan ikat pinggang. Mereka nggak sembarangan keluar uang untuk iklan, dan banyak pelanggan-pelanggan kita juga semua mengencangkan ikat pinggang, dan dari situ semuanya kita melihat, wah ini satu tantangan besar. Namun pada saat kita prepare, saya lihat misalnya tadi sudah sebut sedikit, ada anak-anak perusahaan MTech, ternyata layar kaca Indonesia di bulan Ramadan dan di COVID-19 itu semakin diminati dan semakin populer. Semua orang pada nonton TV, karena semua di rumah ya. Jadi pada nonton SCTV, Indosiar, ini semua pada naik nih. Jadi rating kita, share kita naik. Dan juga ini kaos yang saya pakai saat ini, video.com, ya. Itu ternyata luar biasa mengalami pertumbuhan yang terbesar sepanjang sejarah berdirinya video.com ya. Dan ini bulan April 225%. Saat ini sudah lebih dari situ. Pertumbuhan kita terus meningkat, ya. Jadi bahkan kita sudah dalam hal subscription di Indonesia sendiri kita mengalahkan Netflix. Jadi video.com di-subscribe lebih besar dibanding Netflix di Indonesia. Nah, terus juga ada bisnis financial services kita, Dana meningkat 15% selama pandemi ini. Dan pertumbuhan Bukalapak menjadi tertinggi 14 ya, ke-14 di Asia Pasifik pada saat pandemi ini. Jadi semuanya bertumbuh. Walaupun kita sudah prepare for the worst. Ya. Nah, itu yang penting untuk kita semua. Nah, itu juga menjadi materi coaching biasanya. Pada saat kita materi coaching, biasanya saya sudah siap-siap dengan prepare for the worst, tetapi kita think positif dan tetap do the best. Oke. Nah, terus gimana peran HR ya? Nah, saya sampaikan waktu pada saat diminta oleh Coach Utoro, saya sudah sampaikan ke beliau, bahwa mode learning and development activities yang ada di MTech Group ini selalu saya desain dengan metode experiential. Artinya adalah kita itu harus mengalami dulu satu concrete experience, setelah itu kita ada reflective observation, setelah itu dikonseptualisasikan, lalu ada active eksperimen lagi, terus diputer menjadi satu lingkaran yang experiential. Nah, makanya coaching itu merupakan salah satu dari pusaran lingkaran pembelajaran ini. Jadi kita nggak pernah mau membeda-bedakan antara misalnya, oke, kalau yang namanya belajar itu harus di kelas, terus yang namanya coaching harus terjadi misalnya di waktu tertentu, atau misalnya harus dalam bentuk metode tertentu. Ya kita bilang itu sesuatu yang harusnya blended learning, terjadi di mana-mana. Dan ini yang kita mau harapkan saat itu, ya tidak hanya learning event, yang paling kiri, kalau kiri lihat kiri bawah yang structured learning, itu pun kita buat, tetapi juga ada learning from others. Nah, di sini udah ada coaching di sini, ada mentoring di sini, dan kita lanjutkan terus sampai akhirnya menjadi workplace integration of learning. Dan ini yang memang menjadi konsep kami pada saat sejak saya bergabung di MTech 2017 yang lalu. Namun demikian, dulu itu kita mengalami kesulitan ya untuk memaksa tanda petik. Bahkan sebetulnya ya banyak juga teman-teman kita ini yang karyawan MTech ini tadi Coach Utoro sampaikan, oh seger-seger ya. Betul, kita banyak angkatan muda. Jadi kalau lihat saya ini mungkin saya adalah salah satu yang tertua. Padahal saya walaupun ulang tahun ini masih muda juga gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat secara rata-rata yang ada di MTech Group, ya banyak kan jauh lebih muda dari saya.
Ya, jadi kalau di Bukalapak aja misalnya rata-rata usia itu sekitar 28 tahun. Kita rata-rata usia karyawan tuh 28 tahun. Ya, jadi kalau saya di Bukalapak itu ya udah ketuaan lah, karena saya udah kepala 4. Ya. Nah, jadi ini sesuatu yang sulit dilakukan dulu ya sebelum pandemi. Tetapi setelah pandemi ini, yang namanya blended learning ini, yang namanya workplace integration of learning ini malah menjadi terakselerasi. Jadi kalau saya lihat ini adalah opportunity ya. Jadi kalau saya lihat COVID-19 ini banyak opportunity-nya ternyata. Memang betul ada threat, tapi opportunity-nya pun banyak. Ya, jadi yang sekarang terjadi di COVID-19 ini mengakselerasi proses coaching, proses mentoring, action learning, dan semua yang disebut dengan workplace integration of learning ini. Nah, sebagai contoh, saya akan kasih lihat before and after ya. Dulu sebelum COVID bagaimana, setelah COVID bagaimana. Nah, dulu tuh kita punya yang namanya forum-forum. Begitu banyak kita buat. Karena sebagai HR di corporate, saya ini istilahnya bukan menjadi bos dari kepala-kepala HRD yang ada di anak-anak perusahaan MTech ini. Ya, ada banyak ya, anak perusahaan MTech ada puluhan, dan mereka tuh masing-masing punya kepala HRD masing-masing, punya head of HR, dan kepala HRD ini pun reportnya kepada CEO atau presidir masing-masing gitu kan. Nah, terus apa fungsi kami di corporate ya? Betul seperti tadi disampaikan oleh Coach Abdi dan Bu Nita, saya di sini dan tim saya adalah berfungsi sebagai coach sebetulnya. Kami hanya bisa meng-coach mereka. Salah satu yang kita buat sebagai lingkaran pembelajaran ini adalah dalam bentuk forum. Misalnya ada HR forum, ada finance accounting forum, ada legal forum, kita buat forum-forum demikian. Nah, setelah COVID, forum-forum itu mentransformasi menjadi semuanya dikasih huruf E di depannya, elektronik. Jadi tadinya HR forum menjadi HR forum. Ya, jadi tadinya legal forum menjadi legal forum. Semuanya pindah ke elektronik. Termasuk juga misalnya ada yang kita biasa event tahunan, setahun ada 2 kali kita kumpulkan seluruh eksekutif level direksi ya dalam M-Talks. Nah, itu pun kami sekarang konversikan menjadi elektronik semuanya. Nah, bagaimana dengan misalnya ada onboarding ya, onboarding. Jadi kami juga punya onboarding program yang disebut dengan M-Trax. Jadi semua karyawan baru di seluruh MTech Group biasanya kami akan istilahnya masukkan ke dalam satu kelas. Ya, di situ kita laksanakan secara periodik 2 bulan sekali. Dan kita ajarkan di sana, kita sharingkan di sana adalah culture kita, values kita, sehingga semua punya cetakan yang mirip. Itu pun berubah. Sekarang kita menggunakan kelas.com, kelas center ya, yang merupakan salah satu anak usaha kami juga. Jadi bertransformasi dari kelas yang benar-benar kelas menjadi kelas virtual. Sama halnya seperti ini ya, simulasi-simulasi, bisnis simulasi. Ini setelah COVID kita masuk ke mobile, makanya kita semua orang jadinya sekarang langsung mengadopsi. Kalau zaman dulu tuh susah nyuruh orang untuk mengadopsi sistem-sistem yang seperti ini, teknologi. Tapi sekarang semua orang nggak ada hambatan, mereka semua menggunakan misalnya mobile platform sebagai media untuk coaching, media untuk mentoring, dan media untuk training ya. Jadi training kami ini memang selalu ada pra-training pada saat in class, setelah trainingnya itu ada sesi coaching dengan para atasannya sebagai coach yang disebut dengan post training activities. Jadi ada tugas misalnya mereka harus mempresentasikan ke manajemen dan itu akan di-coach oleh atasannya. Ya. Jadi ini setelah COVID ini malah terjadi akselerasi. Nah, sekarang bicara mengenai tadi coaching during pandemic ini, sebetulnya membalance antara productivity and peace of mind. Tadi saya lihat productivity banyak dibahas oleh Coach Abdi, dan peace of mind banyak dibahas oleh Bu Nita. Saya rasa itu merupakan ini ya, satu kombinasi. Dan tadi sempat ada pertanyaan juga, gimana? Apakah kita itu harus pilih jadi coach atau jadi konselor? Nah, menurut saya semakin ke sini fungsi itu akan semakin cair ya. Pada saat kita bertemu dengan coach kita, baik itu secara virtual maupun secara tatap muka, ya kita tidak bisa pisahkan kita menjadi coach atau jadi konselor karena masalah pribadi
most probably akan mix dengan masalah pekerjaan. Nah, bagaimana kita membalance antara productivity dan peace of mind ini? Ya tentu saja mirip dari tadi yang Coach Abdi katakan ya. Kami juga bisa secara fisik, kami undang namanya Health Talk, ya Klik Dokter ini anak usaha MTech juga. Ya terus kita panggil juga psikolog, ya. Terus kita juga undang misalnya meditasi. Tidak ada sesi-sesi yang bisa membuat peace of mind ini ya. Jadi ini dengan psikolog, setelah selesai daripada e-connect ini, mereka juga kita bukakan jalur komunikasi pribadi dengan psikolog, ya. Terus juga ada yang namanya mindfulness meditation, yang mana sama-sama kita di dalam Zoom kita bermeditasi, ya. Nah, sama halnya tadi ini, coaching pun bisa dilakukan secara platform elektronik, ya. Terlepas dari misalnya face to face, karena berbeda dengan di pabrik. Kalau di MTech Group itu kita 70% WFH. Jadi work from home. Ya. 30% yang tidak apa boleh buat, memang harus berangkat karena tanpa mereka misalnya TV nggak nyala, karena TV harus jalan 24 jam, ya. Kayak di SCTV atau di Indosiar, mereka memang harus datang ke lokasi, yaitu hanya 30% dari workforce kita. Nah, bicara mengenai coaching itu sendiri, nah, yang kita lakukan tadi bisa melalui media elektronik, ya. Dan juga kita bisa lakukan one-on-one coaching secara virtual, dan juga bisa group coaching. Nah, kalau group coaching itu saya biasanya menggunakan cloud services seperti misalnya di sini yang saya contohkan menggunakan Google Sheet. Ya. Jadi setiap mereka itu harus masuk dan mengisi di Google Sheet ini, dan setiap minggu kami ada sesi yang disebut dengan PIKA ini, Problem Identification and Corrective Action, yang mana tugas saya di sini adalah menjadi coach mereka. Jadi pada saat mereka ada, oke, kuning nih jalurnya, ya kan? Begitu ada ini kegiatan yang kuning, biasanya saya akan tanya, gimana? Apa yang menjadi masalahnya? Gitu. Oh, begini Pak, masalahnya ada koordinasi dengan divisi lain yang sulit. Oke, menurut kamu mengapa itu bisa terjadi? Jadi saya gali akar masalahnya, setelah dari akar masalahnya itu ada, kita tanya juga misalnya, oke, alternatif solusinya bagaimana untuk menyelesaikan akar masalah ini kan? Setelah dapat itu, corrective action-nya dapat, mereka sendiri yang nulis di sini, oke, kamu butuh support apa dari saya? Kira-kira siapa lagi yang bisa bantu kamu? Ya, timnya siapa di sini? Supportnya bagaimana? Jadi yang tadinya misalnya statusnya kuning bisa jadi hijau bagaimana? Nanti kita akan tanya lagi. Jadi memang sebagai coach kita lebih banyak bertanya ya, sama seperti tadi align dengan apa yang disampaikan, dan ini memang bareng-bareng. Yang pada saat itu biasanya kita pada saat menyelesaikan satu masalah, teman-teman yang lain pun bisa kontribusi di sana. Misalnya saya rasa di sini ada nih yang pesertanya salah satu yang namanya ada di sini Tessa ya. Tessa lagi kesulitan, dia ada juga Uwi juga hadir di situ. Uwi bilang, Pak, saya lihat masalahnya Tessa itu saya bisa bantu Pak. Mungkin saya mau jadi resource person di sana, atau saya menjadi kontributor atau jadi timnya. Oh ya silahkan. Jadi dari situ kita melihat sama-sama. Nah ini the beauty of cloud. Semua orang bisa ngetik sama-sama di situ, bisa kasih input di situ sama-sama, kita bisa sama-sama juga discuss. Gitu. Jadi group coaching itu memungkinkan. Ya. Next-nya mungkin KLY ini adalah coaching platform dari KLY yang saya akan minta Mas Taufik, siap-siaplah Mas Taufik untuk menjelaskan ini. Jadi khusus pada saat pandemi ini juga Mas Taufik ini dipromosi nih. Jadi tadinya HR Organization Development menjadi kepala HRD. Dan saat itu CEO dari KLY itu minta saya untuk coba kamu coach Pak Peter, coach Mas Taufik, gimana caranya supaya dia bisa menjadi seorang kepala HRD yang berhasil gitu ya. Jadi saya mungkin tanpa berpanjang lebar, saya minta sharing aja dari Mas Taufik ya. Dulu sebelum pandemi ini gimana coaching pada saat pandemi, kan Anda sendiri ngalamin coaching dari saya, terus nanti setelahnya gimana? Silakan Mas Taufik. Ya, baik, terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Utoro juga yang sudah mengundang saya di event yang sangat sangat membanggakan dan sangat powerful ini ya.
Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Oke. Bisa ya, Pak? Oke. Jadi sebenarnya Bisa, Mas Taufik. Kalau dibilang saya ini muridnya Pak Peter itu dari dulu, Pak. Saya di coaching dari Pak Peter itu dari dulu, dari perusahaan masih di grup MTech juga. Dari dulu saya bertemu dengan Pak Peter. Nah, salah satu kesan pertama bertemu dengan beliau itu setiap kali bertemu itulah coaching session kita gitu. Jadi setiap kali bertemu dengan Pak Peter itu akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilempar beliau. Dan endingnya pasti ditanya, dari pertemuan ini kamu belajar apa, Vic? Selalu itu. Dan itulah yang membuat saya seperti ini sampai saat ini gitu. Jadi terima kasih nih Pak Peter sudah menjadi coach saya sepanjang saya berkarir di MTech Group. Bukan cuma di KLY tapi dari dulu, Pak. Nah, kalau berbicara tentang coaching sebelum pandemi, kemudian di masa pandemi, dan nantinya after pandemi seperti apa, sepertinya tadi sudah dibahas banyak sekali oleh Bu Lucy, oleh Pak Peter, bahwa sebenarnya sepakat dengan Pak Peter, pandemi ini membawa berkah. Ya. Jadi membawa berkah bagi perusahaan dan berkah juga bagi karyawan. Kenapa? Karena teman-teman ini belajar sesuatu yang baru. Teman-teman ini mengadopsi sesuatu yang dulunya susah untuk kita minta mereka lakukan itu, tapi sekarang karena memang kebutuhan akhirnya menjadi habit dan akhirnya lama-lama mereka menggunakan itu dengan sukarela. Ya. Nah, utamanya di coaching sebelum pandemi misalkan. Coaching sebelum pandemi yang saya rasakan adalah kita mungkin akan banyak memakan energi di situ untuk setting tempat, memerlukan tempat yang kondusif, kemudian janjian sama si karyawannya ini, kira-kira waktu yang relevan kapan, itu kadang-kadang sangat berbenturan dengan schedule masing-masing orang, dan itu susah sebelum pandemi ya. Nah, di pandemi ini, dengan adanya berbagai macam media tadi, yang disebutkan Pak Peter tadi, mungkin bisa pakai cloud, bisa pakai Google Share, Google Doc, atau apapun lah itu jadi lebih mudah. Jadi kita bisa saling berhubungan, saling berkolaborasi, saling berkoordinasi itu kapanpun dan dimanapun. Nah, di KLY, selain kita pakai Google Tools tadi, kita juga ada satu tools yang namanya KLYS. KLYS itu singkatan dari kapan lagi Universe Empowering System. Jadi kita benar-benar mengadopsi sistem ini untuk pencatatan kinerja seluruh karyawan. Nah, KLYS ini baru diimplementasikan KLY itu sebenarnya baru bulan Maret 2020, Pak. Baru bulan Maret 2020, baru 1 bulan dimulai, pandemi terjadi. Nah, good news-nya ini justru malah menjadi percepatan, akselerasi dari aplikasi ini supaya digunakan oleh karyawan. Justru karyawan, para leader karyawan ini merasa beruntung nih. Wah, tahun ini untung ada KLYS. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan media ini untuk melakukan monitoring, untuk melakukan coaching kepada timnya masing-masing. Jadi untuk melakukan coaching di aplikasi ini, setiap karyawan itu pertama harus mencatat semua kinerjanya, semua KPI-nya tercatat di sini. Nah, dari situ, nanti seperti yang ditunjukkan Pak Peter tadi, kalau Pak Peter tadi menunjukkan di Google ya, ada warna kuning, warna merah, ada warna biru. Nah, di aplikasi ini juga memungkinkan untuk seperti itu. Ya, mungkin Pak Peter boleh di-share Pak yang tadi Pak, yang KLYS Pak. Oke. Ya, ini sekedar berbagi aja supaya ada gambaran. Nah, ya ini contoh beberapa coaching yang kita lakukan lewat aplikasi KLYS. Jadi begitu karyawan tersebut selesai melakukan kinerjanya atau aktivitasnya, itu leadernya bisa langsung menilai. Nah, penilaian kita itu kita lakukan seperti penilaian ojek online. Kita pakai bintang 1 sampai bintang 5. Ya.
Nah, di sini ada beberapa contoh nih. Ada yang dapat nilai 3, ada yang dapat nilai 4, ada yang dapat nilai 5. Namun, yang paling penting di sini bukan nilainya, tetapi message atau pesan apa yang diberikan leader itu kepada timnya. Jadi di sini ada semacam penguatan, ada semacam message yang diberikan leadernya kepada tim yang telah menyelesaikan tugasnya itu. Contoh misalkan itu yang di pencapaian paling kanan lah ya, manajemen komunitas kapan lagi. Nah, di situ si karyawan mendapatkan nilai 5 outstanding. Nah, kenapa nilai 5 itu terjadi? Di situ ada komen. Superb, tahun 2020 ini pertama kalinya kapan lagi memiliki komunitas Korea. Dan hingga semester 2 ini, total member komunitas sekitar 3.000 orang. Ini angka yang fantastik. Nah, hal-hal semacam ini kan direct message yang diberikan leader kepada timnya. Ini sangat powerful, Pak. Sangat powerful untuk menjaga semangat timnya itu untuk selalu berkarya, untuk selalu memberikan performansi terbaik mereka. Nah, ini yang kita lakukan di tools ini, dan tools ini bisa kita gunakan setiap saat, setiap waktu, dimanapun karyawan itu berada. Dan bahkan ini bisa di-download lewat handphone masing-masing ya. Jadi teman-teman itu kalau mau melihat feedback-nya atau mau melihat rapotnya seperti apa, mereka tinggal buka handphone, penilaian atasan saya seperti apa nih? Seperti itu. Sesimpel itu. Jadi coaching di sini, virtual coaching di sini, kita bisa lakukan kapan saja. Nah, selain lewat KLIS ini, kita juga ada, seperti yang Pak Peter tadi sampaikan, mungkin kita juga ada virtual coaching, ada virtual event, yang memungkinkan kita ketemu langsung dengan karyawan, walaupun tidak bertatap muka. Ya. Nah, sebagai tambahan ini yang ditampilkan Pak Peter, ini adalah 360 degree feedback ya yang kita lakukan juga di KLIS. Jadi KLIS ini sehari-harinya bisa digunakan untuk pencatatan kinerja dan media untuk tim development, khususnya coaching team. Kemudian penilaian dan coaching team ini bisa dilakukan secara ongoing, bisa berkesinambungan, bisa dilakukan weekly, monthly, quarterly. Ya. Kemudian yang paling penting adalah penilaian feedback dan komen yang ada di KLIS ini kita lakukan berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Jadi kalau karyawan itu merasa pekerjaannya itu udah selesai, mereka harus attach something, Pak. Mereka harus buktikan apa yang menjadi bukti pekerjaan itu selesai. Bisa print screen, bisa emailnya kapan, bisa reportnya di mana. Nah, itulah yang akan memvalidasi si karyawan itu punya nilai bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, atau bintang 5. Seperti itu. Oke, Mas Taufik. Yes. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dengan sharingnya Mas Taufik ini menyelesaikan sharing saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Coach Utoro. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ini Pak Peter dan Mas Taufik sharing yang sangat luar biasa, yang sangat inspiring buat kita semua. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Namun sebelumnya kita berikan aplaus virtual yang paling meriah untuk Pak Peter dan Mas Taufik. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya kepada Pak Peter atau Mas Taufik, saya persilakan. Ini sepertinya ada satu pertanyaan dari Pak Hardiman. Pak Hardiman, 360 derajat feedback form boleh di-share? Silakan, mungkin bisa dijelaskan ya. Nanti materi saya ini akan saya share. Oke, yang ini nanti gimana Mas Taufik, boleh di-share nggak yang itu? Karena ada namanya Mas Taufik di situ. Ya, jadi sebenarnya Pak, feedback 360 degree itu kita bisa googling di mana aja sih Pak. Cuman yang penting itu spiritnya. Spirit 360 degree ini adalah kayak feedback timbal balik antara atasan dan bawahan. Jadi kita bukan searah aja. Bukan searah feedbacknya, tapi justru kita bisa menggunakan itu menjadi feedback umpan balik. Bahkan kalau bisa dikembangkan juga, mungkin seperti peer feedback atau group feedback itu juga lebih powerful. Ya. Jadi kalau tools-nya atau form-nya itu bisa didapat di mana aja, banyak.
Terima kasih Saya kira itu. Mas Taufik. Oke, terima kasih Mas Taufik atas pertanyaannya. Semoga Pak Hardiman, Mr. Hardiman terjawab pertanyaannya dan Nanti nanti bisa menghubungi Mas Taufik juga, ada di grup mungkin Mas Taufik. Siap. Alhamdulillah. Siap. Jadi, berkah dari silaturahmi. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Peter dan Mas Taufik. Kalau feedback transparan, apakah ada efek negatifnya? Kalau feedback transparan, apakah ada efek negatifnya? Silakan. mungkin saya yang jawab ya. Yep. Jadi sebetulnya semakin transparan semakin baik dalam hal coaching ya. Jadi apalagi feedback. Kalau feedback itu harus pasti dan segera. Kalau sifatnya saya itu pasti dan segera. Jadi begitu ada masalah, nah itu masalah itu di saat yang sesegera mungkin, kalau bisa kita langsung kasih feedback. Nah, zaman dulu seperti tadi Mas Taufik sharing ya, mungkin kita sulit ya harus mencari waktu yang khusus untuk kita coaching, untuk apa. Kalau sekarang kan minimal kita WhatsApp call, ya minimal WhatsApp call. Tapi kalau misalnya setelah WhatsApp call kita bisa, oke, kita lanjutin Zoom. Jadi saya ini lagi dengan Mas Taufik ini karena sesinya singkat ya, suksesi kepemimpinan di HRD itu cepat, dari bulan Oktober ya, Mas Taufik ya, transisinya ya. November langsung jadi kepala HRD. Jadi selama bulan Oktober ini ya, kapanpun saya bilang, Fik, kapan ini? Oh, dia bilang, sorry Pak, saya harus nganter anak saya ke musola dulu. Oh, nggak apa-apa, Fik, sholat dulu aja, ya kan? Setelah sholat maghrib, setelah selesai, udah oke Pak, 6:30 kita ketemu langsung Zoom. Nggak ada masalah, sampai selesai. Jadi nggak ada di istilahnya, oke jam kerja harus jam berapa, di mana, lokasi, karena Zoom meeting kita kapanpun bisa. Gitu loh. Saya bisa, Mas Taufik bisa, langsung. Nah itulah kehebatan dari opportunity yang terjadi di masa-masa pandemi ini malah. Ya. Oke, thank you Pak Peter. Semoga terjawab Pak Suhardi tadi pertanyaannya. Bapak-bapak, teman-teman semua, masih banyak pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Peter, tetapi ada satu lagi nih kayaknya nih. Oh ya, oke. Satu lagi boleh ya, kita coba jawab. Kemudian yang lainnya nanti akan kita transfer di grup WA, boleh ya Pak Peter ya? Iya, silakan. Ini pertanyaan dari Bu Dana. Apa value pembeda dari kompetitor di era pandemi dari Bukalapak, Pak Peter, di mana persaingan online bisnis sangat ketat? Wah, ini silakan Pak Peter. Ini tadi sudah ditanyakan oleh Kak Sam sebelum memulai sesi ya. Ya, Mas Dana. Jadi ini sekaligus saya menjawab pertanyaan Kak Sam karena tadi belum selesai ya. Banyak yang mengatakan bahwa oke, kompetitor sangat kuat, persaingan online sangat besar. Nah justru ya, kita harus berpikir ini selalu ada kue nih. Tergantung di mana kita bisa berkreativitas. Nah, misalnya Bukalapak melihat dengan apa adanya bahwa Bukalapak itu nggak pernah menang di kota-kota besar. Jadi Bukalapak itu menangnya justru di daerah. Nah, pada saat di daerah itu mereka melihat nih, siapa sih yang biasanya beli? Ternyata yang biasanya menggunakan Bukalapak itu adalah warung-warung. Nah, makanya dengan demikian Bukalapak tadinya satu komunitas warung itu dijadikan satu aplikasi yang disebut dengan Buka Warung. Nah, sekarang Bukalapak ini sangat kuat dengan Buka Warung, jadi itu sebutnya kalau bahasa kerennya itu O2O, from offline to online. Jadi ternyata di daerah itu masih banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak percaya untuk beli lewat online gitu. Dia harus melihat fisiknya dulu. Nah, si warung ini itu bekerja sama dengan Bukalapak, dia menjadi agen atau buka warung kan, warungnya itu Bukalapak. Jadi istilahnya dia menjadi agen offline dari Bukalapak. Jadi misalnya ada seorang bapak yang ingin membeli misalnya handphone ya. Tapi dia bilang, saya mau lihat dulu nih handphonenya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan yang saya mau, nanti saya kembaliinnya susah, bingung. Oh, nggak usah khawatir, kata si warung ini. Misalnya, nanti dibelilah lewat warung ini, dilihat, ya kan, sampailah ke warungnya, dilihat, oh sesuai, langsung dibayar ke warung dengan cash, warung yang bayar ke Bukalapak. Gitu. Jadi itu disebut offline to online, dan ini ternyata di daerah luar biasa. Jadi memang ada segmentasi sendiri-sendiri, ada yang kuat di perkotaan mungkin, yang nggak apa-apa, kuat di perkotaan. Kalau kita Bukalapak kuat di daerah, tapi kita lebih pertajam lagi aplikasi yang memang relevan untuk di daerah, seperti Buka Warung, Buka Agen, dan sebagainya. Ya, jadi mereka bayar pulsa, bayar listrik, bayar BPJS itu melalui warung-warung yang menggunakan aplikasi Bukalapak. Ya.
Oke, terima kasih Coach. Thank you, Pak Peter. Semoga terjawab. Mas Dana tadi selalu ada roti. Thank you, Pak Peter. Oke, luar biasa, teman-teman semua. Pak Peter dan Mas Taufik tadi telah menunjukkan kepada kita bahwa di dalam pandemi ini ada threat, ada opportunity. Dan di awal tadi kita melihat slide itu, dan di slide-slide berikutnya kita melihat betapa beliau berdua di perusahaannya melakukan real action untuk mendapatkan opportunity itu. Satu hal yang saya pelajari dari Pak Peter dan Pak Taufik tadi, bahwa opportunity bukan ditunggu, tetapi benar-benar dicari dan perlu kita lakukan upaya eksplorasi yang intensif untuk mendapatkannya. Dan terima kasih Pak Peter, sangat inspiring untuk kita semua. Mas Taufik tadi sharingnya luar biasa, sangat inspiring, dan kita berikan applause virtual yang meriah untuk Pak Peter dan Mas Taufik. Luar biasa, kita sangat mendapatkan banyak pelajaran dari sharing beliau. Dan kita doakan semoga seluruh pembicara dan perusahaannya yang telah sharing kepada kita, sharing hal-hal yang positif, mereka selalu diberikan kesehatan dari berbagai hal, kesehatan finansial, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan segala-galanya, sehingga pandemi ini bisa kita lewati bersama dengan sangat baik dan sukses. Teman-teman semua, sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai di akhir dari sesi ini. Dan sebelum saya mengakhiri sesi ini, izinkan saya untuk meminta kepada para pembicara satu kalimat closing statement yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kita semua, sehingga bisa menjadi take away buat kita semua, sehingga kita menjadi pribadi yang stronger. Kita mulai dari Coach Abdi. Silakan Coach Abdi, satu sentence yang bisa kita pegang sebagai take away. Silakan Coach Abdi. Baik, terima kasih Coach Utoro. Dari saya sebagai closing statement adalah sebelum kita membantu tim kita, karyawan kita, kita perlu membantu diri kita dulu dengan menjadi effective coach. Perlu belajar tentunya, dan perlu sering mengikuti sharing-sharing, bertukar pikiran dengan teman-teman sesama coach, penggiat coaching. Terima kasih Coach Ute. Yo, Coach Abdi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Coach Abdi. Dan berikutnya dari Bu Nita, silakan. Oke, dari saya, tetaplah antusias dan percaya dengan rencana Tuhan, walaupun dalam situasi apapun. Itu aja. Oke, luar biasa. Thank you, Bu Nita. Dan silakan, last but not least, Pak Peter Adrian, closing statement untuk semangat kita semua, Kak, Pak Peter. Dari saya 3 kalimat. Kalimat pertama adalah dalam segala hal ya, apalagi masa pandemi begini, prepare for the worst. Jadi kita harus siap dengan kondisi terburuk. Namun jangan stop sampai di situ. Ada kalimat kedua. Kalimat kedua adalah think positif. Jadi walaupun siap dengan kondisi terburuk, tapi tetap kita berpikir positif. Dan yang ketiga adalah do the best. Lakukan yang terbaik. Jadi 3 kalimat, Coach, prepare for the worst, think positive, do the best. Terima kasih. Terima kasih Coach Sutoro. Kembalikan. Oke. Thank you Pak Peter atas closing statement-nya. Dan teman-teman, masih ada 2 agenda lagi. Yang terakhir adalah closing statement dari Kak Sam nanti, dan nanti foto bersama untuk kita semua. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan janji saya, 5 peserta teraktif pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikannya, dan 5 peserta teraktif akan mendapatkan kiriman dari Makna Gangsing, buku Berpikir Terbalik, buku tips untuk hidup kreatif. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Mesah Albert Gunawan yang telah menyampaikan banyak pertanyaan. Yang kedua, Ibu Widi Tampai. Kemudian yang ketiga, Mbak Titi, Ibu Titi, semoga masih ada di sini. Kemudian Mas Agus Lutfi, dan yang terakhir Mas Suhardi. Silakan nanti mengirimkan alamatnya japri ke saya atau di grup untuk nanti kami kirim dari Makna Gangsing buku Berpikir Terbalik. Dan teman-teman semua, sebelum saya mengakhiri tugas saya sebagai moderator, mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para 3 pembicara, kepada Pak Peter, kepada Bu Nita, dan Coach Abdi. Teman-teman,
Terima kasih sudah engage dari awal hingga akhir, tidak ada yang bergeming sedikit pun dari tempat duduknya masing-masing. Dan mari kita sambut Kak Sam untuk menyampaikan closing statement. Silakan Kak Sam. Wow, Pak Utoro, saya dari tadi mendengar paparan dari 3 coach yang kita hadirkan, sungguh memberikan hati yang saya semakin yakin, makin mantap bahwa kita sebagai bangsa akan sanggup menghadapi tantangan kita. Ya, prepare for the worst, tapi juga kita positive thinking. Dan Bu Nita juga tadi katakan bahwa mari kita ya percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang baik dalam keadaan apapun. Bahkan Pak Abdi juga tadi ingatkan bahwa kita siapkan diri kita. Jadi bukan cuma kita nanti yang memperlengkapi seluruh karyawan di perusahaan-perusahaan kita di sini, Pak Utoro, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terwakili. Dan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Anda semua pasti menjadi orang-orang yang penting, sebab Anda kuat, maka Anda bisa memperkuat yang lain. Nah, untuk itulah HR and Leadership Forum kita adakan. Saya tahu bahwa sudah cukup banyak HR Leadership Forum, tapi mari, saya kira Indonesia yang begitu besar tidak akan cukup untuk terlayani. Mari kita sama-sama bergandeng, kalau masih memungkinkan kita bergandeng, kita melakukan sesuatu untuk memperkuat buat teman-teman yang masih membutuhkan. Dan HR Leadership Forum adalah milik kita bersama, bukan milik Magna Gangsing lagi. Ya, memang kita lahirkan hari ini untuk menjadi milik kita bersama dan menjadi milik bangsa ini, dan kita sama-sama jadikan ini forum untuk kita bersilaturahmi, lebih-lebih lagi untuk menjadi tempat tukar informasi, tukar-tukar ilmu, dan juga kita saling memperkuat. Karena setiap kali kita memberi, kita pasti menerima. Jadi selamat untuk kita semua, selamat berjuang lagi, selamat untuk kita membangun Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak, terima kasih semua. Dan teman-teman, acara terakhir foto bersama. Semoga foto bersama ini menjadi anchor kebersamaan kita, menjadi semangat kita. Dan silakan bagi teman-teman yang berkesempatan atau memungkinkan untuk ditampilkan videonya, bisa di-on-kan. Dan Kak Randy silakan memimpin foto bersama. Ya Pak, oke, ini ada 3 page. Saya ambil dulu dari yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan izinkan saya sore. menutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Utoro, makasih semuanya, Pak Peter. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Titi sudah hadir. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Mbak Titi, lama nggak ketemu semua. Nanti jumpa lagi Pak. Mat ulang tahun. Terima kasih banget Pak Abdi. Sama-sama Mbak Titi. Terima kasih. Ulang tahun Yuk, see you soon. Ya. Take care ya. Take care. Sehat-sehat. Bye. Pak Abdi, apa kabar Pak Abdi? Kabar baik, alhamdulillah. Thank you, apa kabar? Lilin dong, mana Pak Utoro ganti lilin. Alhamdulillah. Ku ucapkan untuk. Kenapa Bu? Tiup lilinnya mana? Iya, nggak tiup lilin Pak Utoro. Kita meniupkan semangat aja. Nggak boleh tiup juga. Virtual, tiupnya virtual juga. Sekarang nggak tiup lilin, kipas, dikipas lilinnya. Iya. Biar nggak berubah. Oke, saya pamit ya Pak Utoro. Iya, terima kasih Bu Nita ya. Terima kasih Bu Nita. Amin, sampai ketemu, sehat selalu Bu Nita. Terima kasih. Saya juga mohon izin pamit. Ya, Pak Peter.
Terima kasih, selalu sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di WhatsApp grup. Siap. Oke, makasih Pak Abdi, Pak Untoro, makasih. Terima kasih. Sama-sama Agustus. Pak Gigi, terima kasih. Sampai ketemu besok Senin, Pak Untoro. Ya, terima kasih Mas Dana.